untuk nyalain kamera kalau teman-teman bisa dan kalau teman-teman mau. Kita akan segera mulai acaranya. Ini adalah sesi terakhir dari PhD Bootcamp Indonesia Mengglobal 2023. Terima kasih atas kesediaan teman-teman partisipan yang telah gabung. Udah lumayan banyak yang join, tapi ada juga beberapa yang emang udah izin atau beberapa yang bilang akan terlambat. Nggak apa-apa. Eh, Terima kasih juga karena kita sudah kedatangan 3 pembicara yang bersedia sharing-sharing pengalaman dan ilmu mereka yang mahal kepada kita. Untuk memberikan kita insight tentang PhD gitu ya kalau teman-teman mau apply atau kalau teman-teman ada rencana apply by the latest next year at the end of next year gitu. Um, Nah, teman-teman, aku kenalin nama aku Nove dari Indonesia Mengglobal Mentorship. Dan saat ini aku akan menjelaskan tentang agenda dari PhD Bootcamp sesi kelima ini dan apa sih house rules kita di sini gitu ya. Yang pertama, tadi barusan aku udah share ke teman-teman melalui chat untuk teman-teman mengganti nama teman-teman yang di Zoom ini sesuai dengan nama teman-teman waktu apply PhD Bootcamp gitu. Karena kita mau ngecek siapa aja sih yang hadir gitu ya, cek presensi gitu, siapa yang nggak hadir gitu. Nah, karena mungkin ada beberapa case teman-teman Zoom-nya itu pakai Zoom orang lain gitu atau masih pakai Zoom kantor atau apa. Jadi kita nanti susah nge-tracknya. Jadi kalau bisa teman-teman pakai rename namanya menjadi nama lengkap teman-teman waktu teman-teman apply gitu as a participant for this PhD bootcamp gitu. Nah, kemudian yang kedua, selama sesi berlangsung, kami berharap teman-teman bisa uh, pay attention and if you have some questions, you can just post it on the chat box gitu, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Setelah ini aku akan go through kira-kira agenda kita sampai terakhir tuh apa gitu. Nah, terus habis itu kalau kita juga mengencourage teman-teman untuk mendokumentasi kegiatan ini, sesi 5 PhD Bootcamp ini, dan mengupload di sosial media teman-teman, dan tag kita di Indonesia Mengglobal, atau nanti mungkin bisa tag-tag para pembicara yang akan sharing gitu ya. Misalkan mau tag Mas Yogi, Mas Vidi, sama Kak Cynthia, nanti akan aku kenalin siapa aja pembicaranya. Dan mungkin kalau mau mereka akan spill-spill Instagram atau LinkedIn mereka juga nanti pasti akan diinfokan gitu ya. Eh, Gitu aja untuk house rules-nya. Nah, aku masuk ke agenda ya. Sekarang kita udah tadi kita udah nonton Indonesia Mengglobal video, kemudian agenda apa house rules-nya udah dijelasin, cuman dikit ya, jadi bisa diikuti. Nah, setelah ini kita akan ada grup foto. Makanya dari tadi aku encourage teman-teman untuk nyalain kamera. Kalau teman-teman lagi available dan mau, tolong boleh dinyalain kameranya karena setelah ini, setelah aku ngejelasin agenda, go through agendanya sampai terakhir, kita akan foto bersama gitu ya. Kenapa fotonya di awal? Karena biasanya kalau di akhir tuh udah ada yang izin leave early atau apa gitu. Jadi kalau bisa fotonya tuh di awal semuanya gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti pembicara akan dikenalin, 3 pembicara kita hari ini. Setelah itu kita akan bentuknya talk show gitu. Jadi para pembicara itu akan di spotlight dan nanti akan ditanyakan pertanyaan secara bergantian, pertanyaan yang serupa secara bergantian. Jadi teman-teman punya insight dari negara ini seperti apa, dari negara ini seperti apa, dari negara ini seperti apa dengan tipe funding PhD yang berbeda-beda gitu ya. Nah, lagi-lagi kami akan terus mengingatkan teman-teman untuk chat pertanyaan yang teman-teman punya gitu. It can be very specific from the sharing of our speakers atau it can be something else that you really want to know tapi belum di cover di talk show-nya gitu ya supaya bisa dijelaskan oleh pembicara di sesi Q&A nanti. Nah, kemudian nanti akan ada summary. Di akhir, para pembicara kita luar biasa sudah menyiapkan summary slide gitu ya, satu slide masing-masing tentang PhD funding yang mereka punya dan kira-kira syaratnya apa aja dan segala macam gitu. Nah, nanti di akhir akan kita sharingin ke teman-teman, kita akan display dan kita akan rangkumkan apa aja sih konten yang para pembicara kita sampaikan di sesi 5 ini gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita akan dengarkan speech dari Kak Feli dari Indonesia Mengglobal Mentorship juga. Setelah itu akan ada pengumuman dan kita akan selesai gitu, teman-teman.
Oke, kalau begitu sekarang aku serahin ke Vira ya. Vir, boleh tolong dikasih aba-aba. Teman-teman boleh nyalain kamera, kita akan ambil foto. Oke, kalau di screen saya nih ada tiga, tiga, tiga slide, tapi banyak kan yang nggak ada foto. Maksudnya nggak ada kamera, kameranya nggak on gitu. Jadi kalau teman-teman available lagi bisa pakai cam, boleh tolong dinyalain kameranya. Kalau belum sempet attach virtual backgroundnya nggak apa-apa deh. Yang penting ada mukanya dulu gitu. Oke, kita ambil fotonya ya. Fir, kamu bisa ambil atau aku? Oke, nggak apa-apa, aku aja deh. Oke, teman-teman boleh senyum. Oke, aku ambil ya slide pertama dulu. Tapi karena teman-teman nggak tahu ada di slide berapa, jadi nanti boleh senyum terus ya. Oke, satu, one, two, three. Oke, lagi ya, yang slide kedua. One, two, three. Salah. One, two, three. Sorry, salah pencet. Lagi yang slide ke terakhir ya. Oke, semuanya senyum karena kita nggak tahu kita yang ada di mana. Oke, satu, dua, tiga. Oke, di sini udah ada sih semuanya harusnya udah oke. Oke, aku cek dulu ya teman-teman just in case. Kita harus retake. Oke, nggak apa-apa. Alright, okay, we're gonna start and I am going to introduce our speakers and as I'm introducing them, nanti mereka akan di spotlight gitu ya. Oke, pembicara kita yang pertama itu ada Kak Vidi Rana Wijaya. Mungkin teman-teman di sini ada yang Kak Vidi ini adalah coachnya teman-teman gitu ya. Jadi mungkin udah familiar, pasti dari pertemuan pertama udah melihat nih sosok Kak Vidi gitu ya. Dan hari ini kita beruntung karena Kak Vidi mau memberikan satu sesi lagi di sesi kelima ini. Hai Kak Vidi. Halo, Guten Tag, Sampurasun semuanya. Oke, duh nggak bisa meresponi ya, Wopu tahu Kak. Nggak ngerti. Oke, Kak Vidi ini saat ini sedang mengambil doctoral degree di University of Erfurt. Uh, Fokusnya di public policy dengan funding German Research Foundation atau DFG by Project. Dan kemudian sebelumnya pernah mengambil masters di Europe di different universities. Yang pertama di Strasbourg, University of Strasbourg. I'm not sure if I'm pronouncing this correctly. Okay, I'm sorry. And then the Jagiellonian University in Krakow, di Poland, and then in University of Groningen di Belanda ya. Mengambil jurusan European Studies dengan funding dari Erasmus Mundus. Kemudian sebelumnya mengambil bachelor's degree di Universitas Pajajaran, focusing in international relations. Terima kasih Kak Vidi atas waktunya. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan menggali lebih banyak lagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang insightful ya dari jawaban-jawaban Kak Vidi juga. Oke, selanjutnya pembicara kita yang kedua ada Kak Yogi Saputra Mahmud. Oke, udah di spotlight nih. Hai Kak Halo, Yogi. halo, selamat malam, Nove. Halo, Vidi. Halo, Cynthia, dan teman-teman. Oke, selamat malam. Nah, Kak Yogi ini, Mas Yogi juga familiar ya karena salah satu coach kita di PhD Bootcamp, sedang mengambil doctoral degree di the University of Western Australia in education, specifically in TESOL or Teaching English to Speakers of Other Languages, dengan funding dari Australian Government Research Training Program. Nah, sebelumnya pernah mengambil master's degree di Australia juga di Monash University, focusing on TESOL as well, Teaching English to Speakers of Other Languages, dengan beasiswa LPDP. Nah, sebelumnya lagi mengambil bachelor degree di Universitas Pendidikan Indonesia, focusing on English education, dan mendapatkan beasiswa PAGM Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jarum Beasiswa Plus. Oke, luar biasa ya Mas Yogi. Semoga nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya banyak, gali-gali informasi dari Mas Yogi ya. Thank you atas kesediaannya Mas Yogi. Dan yang Sama. terakhir,
kita ada kedatangan wajah baru nih. Kak Cynthia Juwita Ismail. Halo Kak Cynthia. Selamat malam, selamat pagi semuanya, whenever you are. Pagi, siang, sore, malam Kak, semuanya terbentang. Iya, Oke, terima kasih Kak Cynthia atas kesediaan waktunya. Nah, Kak Cynthia ini sekarang sedang mengambil doctoral degree di Universitat Autonoma de Barcelona di Spanyol. Eh, di Department of Geography, focusing on preconditions for positive social ecological tipping points towards clean energy futures gitu. Jadi the role of transformative networks and visions in Indonesia. Saat ini juga lagi ada project di Kupang ya, tadi udah nanya-nanya. Tapi saat ini merupakan PhD student di Barcelona, di Spanyol. Nah, sebelumnya mengambil master's degree juga di different universities di Eropa, dengan beasiswa Erasmus Mundus, Master of Management and Engineering of Energy and Environment. Dan sebelumnya lagi, bachelor's degree-nya dari Institut Teknologi Bandung, focusing on chemistry and international relations. Or only chemistry, ya, chemistry only. Alright. Okay. So, by the way, ini speakernya dari Bandung semua. Oh ya, gitu ya. Wow, luar biasa. Di sini juga tim mentorship-nya dari Jawa Barat. Saya ngaku-ngaku, tapi bukan dari Bandung spesifik, dari Bekasi ya. Tapi ada Kak Feli in mentorship Indonesia Mengglobal dan Kak Vira juga dua-duanya dari Bandung. Anyway, terima kasih Kak Cynthia atas waktunya. Wah, ada yang bilang satu alumni S1-nya dari kimia ITB Kimia. Oke, jadi nanti kita akan menggali banyak sekali informasi dari pembicara kita. Nah, tapi saya akan mengarahkan nanti pertanyaan untuk siapa duluan yang jawab ya, kakak-kakak pembicara ya. Nah, ini pada teman-teman udah pada penasaran nih. Kalau gitu kita mulai dari pembicara pertama kita dulu deh, Kak Vidi. Boleh nggak dijelasin secara spesifik yang lagi dikerjain di project S3-nya itu apa sih? Terus research fokusnya apa? Terus kira-kira dulu kenapa sih bisa ngambil itu, prosesnya kayak gimana? Gitu, kira-kira gimana Kak Vidi? Tadi kan aku cuman kenalin secara singkat nih, gitu. Kira-kira lengkapnya kalau dari Kak Vidi gimana? Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya semuanya. Jadi sekarang saya sedang menempuh program S3 dan juga saya juga di sini sebagai karyawan di University of Erfurt atau Universität Erfurt dalam bahasa Jermannya, di Willy Brandt School of Public Policy. Jadi bidang saya public policy terutama di social, economic, and development policy. Di sini riset saya topiknya tentang public policy in digitalizations. Jadi saya pengen tahu tentang pengaruh digitalisasi atau pergantian teknologi terhadap pekerjaan di masa depan di negara berpendapatan menengah, fokusnya di Indonesia dan Malaysia. Seperti itu. Dan PhD saya ini sebagian kecil dari proyek Work, namanya proyek yang dibiayai oleh Deutsche Forschungsgemeinschaft atau German Research Foundation. Proyek ini dibiayai selama 3 tahun, dan saya bisa sampai di sini sebenarnya nggak ribet ya. Saya emang sejak S2 gitu ya, pertama kali ikut academic conference dan saya bilang ke diri saya, wah ini dunia saya banget nih. Saya suka mempresentasikan karya ilmiah saya suka memperluas jejaring dengan sesama periset ya atau peneliti dari negara-negara lain, sehingga saya di situ saya nggak stop di satu konferensi, saya loncat ke konferensi yang lainnya, sehingga saya kayak merasa diri saya apa pekerjaan yang cocok buat saya, terutama yang bisa memperbolehkan saya networking atau konferensi kayak gini terus. Kayak gitu. Akhirnya saya nemukan ternyata pekerjaan yang cocok adalah peneliti, dan juga untuk menjadi peneliti yang hebat rasanya kita juga perlu untuk menempuh gelar PhD. Jadi begitulah kenapa saya pengen berkecimpung di dunia ini. Oke, luar biasa. Nanti sebenarnya aku udah catat 2 pertanyaan lanjutan nih dari jawaban Mas Vidi. Tapi nanti ya di-keep dulu ya. Kayak yang selanjutnya boleh Mas Yogi sharingin Mas, kalau dari Mas Yogi gimana? Apakah sama juga kayak tadi Mas Vidi untuk bisa ada di Australia saat ini dengan beasiswa yang sekarang, gimana ceritanya tuh gimana sih Mas? Dan sekarang fokusnya apa? Tadi sih udah secara singkat ya aku jelasin di dunia TESOL gitu. Cuman mungkin secara spesifiknya gimana Mas?
Oke, terima kasih Nove. Jadi yang benar, penelitian saya dari S1, S2, S3 memang berkaitan dengan TESOL ya, atau guru-guru bahasa Inggris begitu. Nah, sebetulnya untuk topik penelitian disertasi saya sekarang itu, saya meneliti tentang bagaimana sih guru-guru pemula bahasa Inggris itu melakukan adaptasi-adaptasi dalam bentuk namanya teacher agency. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu dalam konteks digital learning, baik itu sebelum, saat, dan juga setelah pandemi begitu. Nah, jadi salah satu alasan kenapa saya S3 itu sebetulnya karena pandemi. Karena kan S3 itu kan doctoral degree, pasti Vidi dan juga Cynthia juga tahu ya bahwa novelty itu harus ditekankan ya di S3 itu, di doctoral degree. Nah, pas ada pandemi itu benar-benar saya baru keterima jadi dosen 1 bulan begitu. Jadi dari Januari, Februari lagi honeymoon period, ternyata boom ada pandemi gitu. Oke, nah alih-alih saya merasa sedih dan sebagainya, saya pikir oke, ini bisa nih jadi topik disertasi begitu. Nah, at that time saya memikirkan bahwa saya juga sebagai dosen merasa kesulitan ya dalam mengadaptasi gimana dengan guru-guru pemula gitu, apalagi guru-guru pemula. Nah, itu mulai dari sana sih curiosity-nya. Untuk proses beasiswa sebetulnya saya kan langsung buat proposal ya pada saat pandemi. Oke, kira-kira seperti apa? Saya buat proposal seperti biasa, mungkin agak sedikit beda dengan VD yang employment based doctoral degree begitu. Jadi fokusnya di employment. Sementara kalau saya mungkin bisa dibilang traditional stream ya. Jadi memang membuat proposal dulu, lalu mengontak potential supervisor. Nah, setelah itu dari graduate research school-nya ataupun mungkin dari, kalau di Indonesia mungkin bagian tata usahanya ya, kalau bisa dibilang mereka menyampaikan bahwa ada kesempatan untuk beasiswa research training program ini. Nah, ini mungkin sedikit ya. Jadi research training program ini mungkin teman-teman agak asing begitu ya. Ini apa sih? Mungkin kalau LPDP, Australia Awards dan sebagainya itu sudah banyak dikenal, tapi research training program ini belum banyak dikenal. Makanya saya nanti di summary sebutnya beasiswa hidden gem begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya mengontak supervisor, membuat proposal dulu, mengontak supervisor, lalu mengisi administrasi, melakukan wawancara dan sebagainya. Akhirnya ya diterima pada saat pokoknya awal tahun 2022 itu saya sudah diterima beasiswa RTP, dan Juli 2022 saya mulai studinya. Mungkin itu, Fe. Oke, sama nih sebenarnya masih ada follow up question, tapi nanti coba kita lihat ya as we go through, mungkin siapa tahu Mas Yogi cover juga. Kalau Kak Cynthia gimana nih Kak ceritanya bisa tiba-tiba di Spanyol tuh tentang prosedur fundingnya, pertama kali menemukan ada funding ini nih ternyata di Spanyol, itu kira-kira bisa diceritain nggak Kak, sama secara spesifik lagi kerjain projectnya apa gitu? Oke, terima kasih untuk sudah diberikan kesempatan untuk share-share di sini. Kalau saya memang, kalau dilihat dari sejarahnya memang bisa dibilang tukang nyasar ya, dari kimia, kemudian manajemen engineering, kemudian sekarang social science. Jadi pada dasarnya saya itu di awal kimia, namun melihat pilihan kerja pada saat itu, kenapa harus di lab seorang kimia itu, jadi saya mencari pekerjaan yang ya kurang lebih sedikit bisa nyebrang. Jadi saya waktu itu bekerja di Indonesia Power, juga membantu sedikit PLN, sehingga itu menjadi background saya untuk terjun di engineering S2 saya. Dan sedikit koreksi, kebetulan waktu itu LPDP masih bisa membiayai Erasmus, jadi ya berterima kasih kepada negara masih bisa membiayai saat itu untuk Erasmus Mundus. Jadi kemudian belajar manajemen dan engineering terkait energi dan lingkungan. Kemudian saya melihat dari science, natural science, kurang lebih sudah banyak yang berkumpul di situ, terutama terkait isu perubahan iklim, kemudian terkait teknologi perubahan iklim, mungkin teman-teman di sini familiar terkait clean energy dan sebagainya. Menurut saya teknologi sebenarnya sudah siap, hanya masalahnya saya melihat ada masalah di bagian sosialnya. Terkadang teknologi sudah siap, masyarakat masih belum menerima karena tingkat pengertiannya. Ini yang membuat saya menjadi lebih penasaran bagaimana sih social science itu. Makanya sekarang ini saya fokus bagaimana terutama
syukurnya saya mendapat studi kasus di Indonesia, nanti kita bisa berbincang lebih lanjut. Jadi saya fokus saat ini adalah bagaimana dari aspek sosial itu mereka bisa menerima dari perkembangan yang ada khususnya terkait dengan clean energy transisi ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya gambarkan, dan kebetulan memang judul saya adalah jalur fellowship ya teman-teman. Memang menurut saya ini cukup sedikit, saya juga terkejut kenapa saya diundang, karena memang ini jalur ini cukup aneh karena saya harus bukan aneh, kurang mainstream aja karena saya harus pendekatan dengan calon pembimbing saya yang mana notabene bos saya di kantor, yang saya harus background check, oh beliau mempunyai networking dengan research grant dari Europe, kemudian saya harus membuktikan bagaimana saya bisa menjadi employee yang baik, kurang lebih 3 tahun sebelum kami diberikan research grant ke company saya. Dari research grant inilah kemudian bos saya, oke, dirimu layak untuk kita kejar S3, makanya saya bisa mengejar S3 sebagai employee dan juga manager of the project untuk studi kasus di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. I see. Oke, thank you Kak Cynthia. Ini kita lanjut ke Kak Cynthia juga ya sekalian ya. Nanti kita putar lagi ke pembicara yang lain. Kak, boleh nggak dikasih tahu? Tadi kan itu fellowship. Berarti yang grant itu bukan dari kampusnya? Bukan. Jadi perusahaan yang tempat saya bekerja ini apply bersama konsorsium dengan European Partners Research Institution untuk grant dari European Commission. Jadi kami butuh minimal setahun untuk menyusun proposal proyek besarnya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan grant secara proyek European Commission itu, baru untuk level studi kasusnya yang mana kami diberikan untuk fokus di Indonesia, makanya saya bisa mengambil S3 ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau tadi Kak Cynthia pakai kata aneh, sebenarnya justru kita pengen yang aneh-aneh, Kak. Karena kalau yang mainstream kan banyak nih. Jadi kita butuh banyak informasi sampai ke detail-detail kecil, kira-kira kita mau bisa cari celah mana nih supaya kita bisa disekolahin gitu Ya, sih. siap. Jadi kita tetap bersyukur kok Kak dengan yang aneh-aneh gitu ya. Oke, thank you Kak Cynthia. Ke Kak Vidi deh, Kak Vidi. Tadi Kak Vidi bilang dibiayain 3 tahun ya. Tapi apakah research project untuk PhD-nya ini juga 3 tahun? Nah, kalau misalkan enggak, itu nanti gimana solusinya kira-kira, Kak? Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Nove, saya mau mengkomentari apa yang diomongin Yogi sama Cynthia dulu ya. Mengenai tadi Yogi sempat mention kalau misalnya traditional stream, ada traditional stream yang orang kayak dia mencari pembimbing, habis itu kayak apply beasiswa. Nah, lucunya, anekdotnya adalah kalau di Eropa, traditional streamnya yang seperti saya atau Cynthia ini, jadi benar-benar kita mencari PhD position. Sampai saya sempat bertanya kepada dosen-dosen saya mau PhD, saya mau cari beasiswa. Mereka nanya ke saya, kok PhD bayar? Gitu. Kamu ngapain nyari beasiswa, kok PhD harus bayar? Gitu. Karena orang Eropa tahunya PhD itu ya dibayar, bukan harus bayar gitu. Jadi ya kita punya traditional mainstream yang beda-beda ternyata di seluruh dunia. Dan teman-teman PhD Bootcamp di sini beruntung sekali karena akan tahu banyak jalan setelah ini. Ya, jadi untuk proyek saya memang 3 tahun dengan opsi untuk extend 1 tahun lagi, jadi total 4 tahun. Tapi ini benar-benar gimana apakah kita masih punya semangat untuk memperpanjang proyek ini atau tidak. Kayak gitu. Terus tapi kalau kontrak PhD saya sebenarnya itu tidak terbatas. Jadi kayak karena untuk menyelenggarakan PhD di Jerman ini dia sangat liberal ya. Jadi saya mau kayak dalam 1 tahun kalau saya mampu saya menyelesaikan 3 paper sekaligus untuk jadi 1 disertasi juga bisa gitu. My ideal goal is to finish by my 4th year. Jadi setelah perpanjangan itu. Tapi kalau misalnya amit-amit tidak selesai pada tahun 4 tahun itu, saya akan mencari pekerjaan baru gitu. Dan di sini sangat umum sekali bagi orang yang belum selesai PhD-nya, dia mencari pekerjaan baru di proyek riset lain yang tidak semerta-merta untuk kayak membiayai tidak semerta-merta tidak memperbolehkan untuk saya tetap melanjutkan PhD saya di universitas sebelumnya seperti itu gitu.
Oke, jadi teman-teman yang mau coba jalan seperti Kak Vidi nggak perlu takut ya Kak ya. Kalau misalkan, cuman 3 tahun doang nih proyeknya, padahal let's say PhD-nya 4 tahun atau berapa tahun gitu ya. Jadi masih ada possibilities Mm-mm. untuk kita bisa cover kebutuhan kita selama kita di luar negeri gitu ya Kak Vidi. Betul. Jadi sebenarnya pada saat kita PhD dengan jalan seperti ini kan kita ketemu banyak fellow PhD lain kayak gitu dengan jalan yang berbeda-beda. Jadinya kayak sebenarnya jalannya selalu ada, tapi gimana kita bisa menempa diri kita untuk bisa resilient untuk mencari jalan-jalan tersebut sehingga juga bisa tanya-tanya ask around bagaimana mereka mendapatkan dana tambahan seperti itu. Oke, thank you Kak. Nah, kalau Mas Yogi, kan research training program ini, tadi Mas Yogi bilang kalau ada yang masih belum tahu apa itu research training program. Boleh nggak tahu apakah ini programnya tuh selalu ada setiap tahun? Terus apakah sama juga nih kayak Kak Vidi kan di covernya 3 tahun. Nah, kalau dari case-nya Mas Yogi kayak gimana gitu? Terus kalau misalkan eh prosesnya tadi sempet sih Mas Yogi bilang apply, bikin proposal, terus abis itu ada interview gitu kan. Nah itu proposalnya disubmit ke siapa? Apakah ke kampusnya atau langsung ke pemerintahnya? Itu gimana sih Mas? Boleh diceritain nggak? Oke, thank you, Fe. Jadi di Australia itu kan ada 41 universitas ya seluruhnya, baik itu yang publik, 43, 2 yang private begitu. Nah, jadi research training program ini tersedia di seluruh universitas kecuali di yang 2 private university itu ya, karena dia overseas based. Jadi ada di 41 universitas. Jadi bayangin itu peluangnya banyak banget. Tapi calon mahasiswa Indonesia tuh belum banyak yang tahu, termasuk saya juga gitu. Jadi saya tuh tahu ketika diberitahukan oleh Graduate Research School. Pada saat itu saya jadi editor in chief di Indonesia Mengglobal. Terus saya bilang, oke ini mesti tahu nih gitu. Saya nanti akan share di summary ya. Jadi saya sempat tulis artikel tentang research training program, sudah cukup komprehensif, dibaca sekitar 4.500-an pembaca, which is ya sangat-sangat senang ya, ternyata banyak gitu yang tertarik. Nah, jadi untuk skema pembiayaannya, untuk tuition fee itu 4 tahun, jadi memang itu standar ya, PhD di Australia itu 4 tahun. Lalu untuk stipendnya atau uang sakunya itu 3 sampai 3,5 tahun begitu. Dan besarannya itu berbeda-beda tiap kampus, tapi karena ini kan joint funding ya, jadi dari Australian government lalu dari internal campusnya sendiri. Nah, jadi ada semacam minimum threshold. Jadi ada minimum pembiayaan dari si government-nya itu. Kalau tahun 2024 itu $32.192 per tahun. Nah, itu si pemerintah memberikan kebebasan ke kampus, silakan kalau kamu mau nambah lah, chip in, quote and unquote ya. Jadi mau top up, monggo. Kalau misalkan enggak, ini nih dari kami gitu kan. Nah, kalau case dari kampus saya di The University of Western Australia, itu si kampusnya itu top up, jadi nambahin dari 32.000 sekian itu jadi 35.000 ditambah top up untuk riset dan juga conference sekitar $5.000. Jadi beda-beda tiap kampus, tapi masing-masing kampus itu selalu ada tiap tahun dan ada 2 stream untuk domestic students. Jadi kalau domestic students kan kalau orang Australia kalau PhD memang gratis tuition fee-nya, tapi dia apply uang saku. Nah, sementara kalau yang international students kan harus bayar ya tuition fee dan juga uang sakunya sendiri. Jadi ada 2 stream. Jadi selalu ada yang domestic, ada yang international window begitu. Jadi application window begitu. Nah, kalau misalkan apalagi ya pertanyaannya yang soal misalkan gimana sih caranya tadi kan yang proposal. Jadi seperti biasa untuk aplikasinya kita buat dulu proposal, memang mesti harus siap dulu. Lalu kita kontak potential supervisor kita begitu. Jadi ketika kita udah secure, misalkan mereka willing to supervise atau misalkan available to supervise our research. Nah, setelah itu nanti kita kontak ke graduate research school tadi. Jadi masing-masing kampus kan ada graduate research school-nya ya. Nah, setelah itu mereka pastikan ya, teman-teman kan harus lihat dulu timeline-nya. Misalkan research training program di Monash ataupun di Melbourne itu kapan. Nah, jadi dipastikan sejalan gitu. Si teman-teman aplikasinya pas RTP-nya itu dibuka. Karena masing-masing kampus pembukaannya beda-beda, ada yang awal tahun, tapi generally hampir sebagian besar itu pertengahan tahun begitu. Nah, jadi setelah itu nanti ada isian. Jadi ada isian banyak sekali administratif termasuk recommendation letter,
kita kirimkan email begitu ya, jadi bubuhkan email untuk referee kita, lalu IELTS kita, proposal, publikasi, termasuk hal-hal lainnya begitu, itu banyak sekali isiannya. Itu mungkin jadi setelah administrasi itu, lalu diwawancara. Nah, wawancaranya itu kalau case saya itu ada 3. Jadi ada yang sama Graduate Research School-nya. Jadi Graduate Research School basically dia tanya kenapa mau ke the University of Western Australia, kenapa pilih ini dan sebagainya. Lalu kalau untuk yang kedua itu dari Dean of Faculty, jadi dekannya ya kalau bahasa Indonesia. Jadi mereka tanya tentang apa sih risetnya, lalu kesesuaian dengan fasilitas di kita gimana dan sebagainya. Termasuk dengan si calon supervisor. Jadi selain kita email, kita ada juga wawancara. Tapi balik lagi, karena ini kan internal kampus ya, jadi masing-masing kampus bisa jadi beda-beda, tapi prinsipnya sama. Jadi kontak dulu supervisor, setelah itu administratif dan juga wawancara. Mungkin itu, Nove. Oke, thank you Mas. Berarti kita nggak bisa once and for all proposal ya Mas. Kita harus sesuaiin juga kampus ini potential supervisornya siapa. Karena kan misalkan nih, misalnya ya saya punya 3 different dream universities gitu kan. Tapi kan pasti yang 3 ini nggak mungkin ada exact banget supervisornya tuh fokusnya di mana gitu kan. Di hal yang sama tuh kan nggak ya mungkin aja sih. Tapi maksudnya ya nggak belum tentu gitu kan. Jadi berarti kalau kita mau apply lebih ke satu university kita harus sesuaiin proposalnya gitu kan ya Mas ya untuk this specific scholarship juga atau gimana? Ya, jadi depends sih. Jadi kadang-kadang kan ada juga ketika kita bikin proposal terus kita cari ada yang benar-benar exact, oke, dia emang cocok gitu kan. Which is ya itu idealnya begitu kan. Tapi kalau misalkan yang enggak, ya itu balik lagi tergantung teman-teman, misalkan disesuaikan dengan metodologinya, metodologi penelitian, ataupun dengan mungkin historical research background-nya begitu. Nah, fun fact juga, jadi waktu itu saya simultaneously apply ke 2 kampus gitu. Jadi apply ke UNSW dan juga ke UWI begitu. Nah, dan dua-duanya keterima RTP-nya. Dua-duanya keterima, itu rentangnya sekitar 2 hari. Lalu saya ya ini ya sebagai Muslim gitu kan, sholat istikharah dan sebagainya. Ya intinya sih mengecek mana sih yang besarannya lebih besar beasiswanya dan sebagainya gitu. Dan eventually ya saya pilih PARS di UWA gitu. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan ternyata kita menolak dan sebagainya. Sebenarnya sih itu lumrah ya di PhD. Barangkali mungkin Vidi dan Cynthia juga bisa share gitu kan dan sebagainya. Itu sih. Oke, thank you Mas Yogi. Nah, kalau Kak Cynthia nih tadi aku penasaran karena kan sistem beasiswanya, fundingnya unik ya. Nah, itu akuntabilitasnya berarti ke siapa Kak? Apakah ke sponsornya atau juga ke kantor Kakak atau gimana? Terus fundingnya tuh di covernya apakah sampai benar-benar semua researchnya selesai dan mengcover apa aja? Apakah biaya Kakak selama di Spanyol semuanya di cover? Terus tiket pesawat Kakak nih kalau lagi project ke Indonesia juga ikut di cover atau gimana Kak? Boleh diceritain nggak? Oke, ya. Kalau saya sih karena PhD saya ini bagian dari proyeknya si European Commission ini, jelas secara deliverable-nya saya bertanggung jawab kepada European Commission dan bersama konsorsiumnya itu. Kemudian untuk terkait dana ini, karena seperti yang saya katakan, perusahaan saya ini yang mendapat research grant, jadi biaya yang diperlukan untuk saya melakukan PhD termasuk studi lapangan, karena ini social science, kita harus wawancara berbagai macam narasumber. Nah, itu juga dibiayai oleh perusahaan, karena semuanya ini sudah dibudgetkan pada saat kami menyusun proposal secara konsorsium. Jadi pada dasarnya perusahaan ini meng-hire saya sekaligus membiayai untuk sekolah S3. Kemudian di dalam konsorsium itu kan biasanya banyak tuh yang universitas dan juga dosen-dosen ternama di Eropa. Nah, itu mulailah saya manuver untuk pendekatan kira-kira mana nih yang bisa sesuai budget untuk yang diterima oleh perusahaan kami supaya saya bisa lanjut ke S3. Ya, kebetulan Spanyol ini lumayan affordable. Setahun itu cuma 700 euro. Jadi ini menurut setelah diskusi dengan supervisor saya sekaligus bos saya di kantor ini masih masuklah sesuai budget. Jadi ya puji Tuhan saya bisa melanjutkan S3 di Spanyol ini. Lebih seperti itu.
Oke, berarti konfirmasi Kak, berarti nggak harus di the specific university gitu ya. Grantnya itu bisa Kakak cari di Eropa, di semuanya di Eropa. Ya, tapi memang limitation saya itu adalah proposal secara konsorsium itu. Jadi secara konsorsium kita sudah ada objektif dari research ini. Nah, nanti pada level PhD saya harus melihat, oh dari project ini kira-kira ada research gap-nya di mana lagi nih yang saya bisa kontribusi pada level PhD. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Berarti tips juga nih untuk teman-teman kayak tadi kalau salah satu consideration dari Kak Cynthia adalah Spanyol, katanya cuman. Ya oke, intinya 700 euro gitu ya. Jadi ya itu salah satu tips juga ya untuk teman-teman yang lagi cari, mungkin bisa lihat-lihat biaya di kota itu atau di negara itu tuh kira-kira costly atau enggak. Terus tadi Kak Cynthia juga ada ngebahas yang udah dibahas Kak Yogi sebelumnya juga ya tentang novelty ya. Kalau mau kontribusi, berarti kalau untuk PhD harus pikirin bagian itu juga. Oke, thank you kakak-kakak. Nah, mau balik ke Kak Vidi dong, Kak Vidi. eh Menurut Kak Vidi nih secara personal, seberapa kompetitif sih mendapatkan funding dari PhD jenis employment seperti yang Kak Vidi dapatkan ini? Dan kira-kira mereka tuh cari partisipan PhD candidate atau bukan PhD candidate ya namanya, PhD applicant yang seperti apa sih waktu mau daftar gitu? Iya, yang saya paling senang dari PhD position ini, dia based on selalu akan berbasis atau berdasarkan kepada meritokrasi. Jadi saya masih ingat gitu betapa saya pada saat itu 3 kali melamar beasiswa LPDP tidak pernah diterima karena saya ditanya mengenai apa pendapat kamu mengenai komunisme seperti itu atau enggak, bagaimana kamu membuktikan jiwa kepemimpinan kamu. Alhamdulillah di PhD positions ini tidak ada pertanyaan seperti itu. Dan yang ya itu benar-benar berdasarkan kepada apakah kamu punya pengalaman riset untuk di bidang ini. Di bidang ini metode apa aja yang kamu sudah pernah kerjakan. Pada saat itu saya ditanya juga mengenai kamu pernah punya pengalaman field research atau tidak. Itu benar-benar dia pertanyaannya cuma satu tapi kayak benar-benar compact. Apa skill yang kamu punya, kemampuan yang kamu punya, sehingga kamu bisa berkontribusi kepada proyek ini, seperti itu, as simple as that. Terus kayak mengenai saingannya, PhD position itu yang dibuka biasanya untuk untuk beberapa proyek itu cuma satu. Ada mungkin kalau bisa dia bikin konsorsium di Universitas Eropa sangat mungkin untuk bikin konsorsium seperti yang dikatakan Cynthia tadi, ada 8 universitas. 8 universitas ini diberi mandat untuk oleh Uni Eropa untuk coba kamu rekrut 8 PhD dengan stream yang beda-beda, tapi untuk menyelesaikan satu proyek yang sama. Itu mungkin banget. Nah, tentunya kita karena stream yang berbeda-beda, kita cuma bisa apply ke satu dong. Saingannya seperti apa? Kita nggak akan pernah tahu saingannya sebanyak apa. Tapi yang ingin saya bilang, kita bersaing dengan hanya mungkin sebagian kecil orang yang punya ketertarikan di bidang itu, punya kemampuan di bidang itu, punya latar belakang di bidang itu. Sehingga kita nggak perlu membuktikan lagi bahwa wah ilmu kita tuh penting banget gitu kepada pemberi dana atau pemberi beasiswa, karena ilmu kita yang dimana kita apply di situ sudah pasti penting. Habis itu kita cuma bersaing di seberapa cocok kita dengan posisi PhD tersebut, seperti itu. Oke, thank you Kak Vidi. Tadi aku sampai lupa nanya. Sebenarnya ada follow up question dari jawaban Kak Vidi sebelumnya yang tentang conference. Iya. Kan tadi Kak Vidi bilang kalau waktu masih ngambil masters, Kak Vidi tuh aktif gitu ya ikut conference dan segala macam. Nah, kalau misalkan nih teman-teman kita yang partisipan tahun ini tuh ada yang memang baru selesai masters gitu. Nah, apakah ada tips juga untuk mereka bisa aktif ikut conference, cari informasinya di mana, paths untuk datang ke conference tuh gimana sih Kak kira-kira? Seperti ini. Sebenarnya memang agak jarang kalau misalnya orang yang tidak terafiliasi ke universitas itu untuk ikut conference. Biasanya dia terafiliasi dengan universitas antara dia masih master atau sudah PhD. Seperti itu. Atau mungkin dia jadi staff akademik di universitasnya.
Tapi saya waktu itu ikut conference memang pada saat masih master, universitas saya ikut konsorsium, beberapa konsorsium yang mengadakan conference, dan juga saya cuma nyari conference yang di mana mereka bisa biayai saya. Saya suka sebut ini jalur duafa gitu ya. Karena ada benar-benar dia kayak ada kesempatan untuk membiayai conference untuk kayak untuk anggota, untuk mahasiswa dari anggota konsorsium universitas ini, seperti itu. Tapi eh, di luar itu, teman-teman saya yang baru selesai untuk menyelesaikan program master, pada saat itu untuk menambah pengalaman dan juga untuk menambah list prestasi di CV, mereka ikut conference di Indonesia, banyak conference-conference internasional di Indonesia dengan modal untuk mengubah skripsi atau tesisnya menjadi paper conference gitu ya, conference paper, conference proceedings disebutnya. Pada saat itu dia daftar aja ke conference-nya. Dia harus biaya sendiri, tapi itu juga nggak mahal. Biasanya conference di Indonesia itu maksimal $100. Terus pergi ke Jogja, nginep di kosan harian, itu bisa banget untuk nambah CV. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum punya pengalaman conference atau belum punya pengalaman publikasi, teman-teman diekspektasikan untuk ikut conference dan juga publikasi itu pada saat PhD-nya, bukan pada saat sebelumnya. Gitu. Jadi mereka akan mengerti bahwa lulusan master itu masih banyak yang adolescents, yang bahkan belum punya pengalaman kerja sama sekali. Jadi nggak usah takut untuk itu. Tolong kita fokus aja kepada syarat-syarat yang disyaratkan universitas. Seperti itu. Oke, thank you Kak Vidi. Nah, kalau aku lihat nih di chatbox banyak teman-teman yang udah nanya ya untuk para pembicara kita hari ini. Nanti kita akan cover di sesi Q&A ya. Kita lanjutin dulu sampai kurang lebih 20.10 WIB, baru nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi kita tetap mengencourage teman-teman untuk posting semua pertanyaan teman-teman di chatbox supaya nanti teman kita dari Indonesia Mengglobal, Vira, bisa kira-kira mensintesiskan pertanyaan teman-teman. Siapa tahu pertanyaan ada yang serupa jadi disatuin gitu ya. Nah, kalau Mas Yogi, secara sekilas tadi saya lihat ada banyak pertanyaan tuh untuk Mas Yogi. Kalau di beasiswa Mas Yogi sendiri yang Research Training Program ini, Mas Yogi tahu nggak kira-kira saingannya atau betapa sulitnya prosesnya dan kira-kira apa yang mereka cari dari seorang aplikan gitu Mas untuk jenis beasiswa yang spesifik ini? Ya, thank you Nove. Jadi mungkin tidak seperti beasiswa ini ya, misalnya PDP atau Australia Awards yang kita tahu misalkan per tahunnya itu ada semacam kuota berapa begitu kan dan sebagainya. Tapi memang untuk Research Training Program ini kita tidak mengetahui secara khusus ya berapa sih sebenarnya kuota per tahun, karena kan memang itu tersebar di seluruh universitas ya di Australia, dan juga itu nanti ada pemeringkatan gitu. Jadi memang yang diambil itu adalah yang memang peringkatnya paling atas. Jadi pemeringkatan per universitas, lalu nanti per fakultas dan sebagainya. Nah, karena pemeringkatan otomatis kan nanti yang dilihat itu adalah tadi pertama mungkin proposalnya ya, kualitas proposal, lalu misalkan sudah secure supervisor atau belum. Nah, termasuk yang administrasi. Nah, menurut saya sih administrasi ini paling penting karena isiannya sangat-sangat banyak, termasuk misalkan apakah kita sudah pernah conference, apakah kita punya proceeding, apakah kita punya jurnal artikel, dan sebagainya. Nah, tips dari saya yang saya tulis juga di artikel Indonesia Mengglobal itu adalah pastikan semuanya itu terisi. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman sedang mempersiapkan ya untuk studi, misalkan saya belum ada conference nih gitu. Nah, sekarang mungkin seperti yang Vidi bilang ya, salah satu caranya adalah kita mungkin mempersiapkan dari sekarang gitu untuk conference. Saya belum jurnal artikel dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya untuk applicant S3 mungkin Vidi dan juga Cynthia setuju atau enggak ya. Jadi kalau kebanyakan ya di Indonesia itu adalah yang memang sudah berkarir terlebih dahulu mungkin ya. Jadi begitu. Berbeda dengan applicant dari Australia contohnya. Itu kebanyakan yang S3 adalah mereka yang langsung dari bachelor's. Jadi bachelor's degree, dia honors. Jadi kalau di kita skripsi, itu bisa langsung S3 begitu. Jadi ada bypass-nya dulu. Jadi dalam konteks pengalaman kerja, pengalaman publikasi, riset dan sebagainya, sebetulnya Indonesian applicants itu
quote and unquote, ya bukan quote and unquote juga, tapi memang lebih mumpuni begitu. Cuman banyak dari kita yang discount ourselves ya, jadi kayak, aduh saya belum bisa apa-apa dan sebagainya, padahal sebenarnya teman-teman punya jurnal Sinta, teman-teman punya misalkan conference proceedings, book chapters, dan sebagainya. Itu sangat-sangat diapresiasi sebetulnya sama kampus tuh, oh ternyata Anda punya background ini ya. Termasuk ini teman-teman, mungkin ini tips yang menurut saya apa ya, belum banyak diketahui. Jadi ada namanya intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual, HAKI begitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang profesional ataupun dosen gitu, akademisi mungkin tahu ya. Jadi setiap tulisan kita termasuk jurnal artikel itu bisa kita daftarkan ke Kemenkumham di HAKI itu. Nah, pada saat wawancara dengan Graduate Research School, they were really impressed with that HAKI. Gitu. Jadi saya memang setiap bikin jurnal artikel atau bikin penelitian atau apa, saya daftarkan ke Kemenkumham, HAKI dan sebagainya. Nah, mereka tuh impress banget, dan itu ternyata poin terbesar. Jadi poin yang mereka highlight begitu. Jadi oh nih orang udah ngerti nih tentang riset tuh begini, terus intellectual property rights tuh begini dan sebagainya. Jadi kan ya itulah dunia-dunia penelitian kan, dunia S3. Jadi itu mungkin jadi tidak ada kuota clear begitu, tapi balik lagi mungkin kalau aku bisa sampaikan, saingannya itu diri kita sendiri, gimana cara kita buat peringkatnya itu lebih tinggi gitu. Karena kita nggak tahu orang lain itu gimana gitu. Itu mungkin. Oke, thank you Mas Yogi. Jadi intinya kita ya kalaupun pasti ada orang lain juga yang apply, we don't have to bother gitu ya. Yang penting kita compete with ourselves, providing the best application that we can gitu. Nah di sini teman-teman tuh ada yang malu-malu ya kalau nanya tuh chatnya ke IM secara private. Ini saya langsung blast di everyone ya, tapi saya nggak kasih tahu namanya kalau emang teman-teman mau nanyanya tuh anonimus, nggak mau diketahui siapa yang nanya gitu. Jadi teman-teman yang chat secara pribadi ke Indonesia Mengglobal, pertanyaannya akan langsung saya forward, tapi saya nggak kasih tahu namanya sesuai dengan request teman-teman gitu ya. Oke, thank you Kak Yogi dan Kak Vidi. Nah kalau Kak Cynthia ini kan ini sangat unik ya Kak. Berarti kok kayak gitu, apakah kakak satu-satunya yang emang udah dinominasiin untuk PhD, atau itu kan gini Kak, apakah perusahaan kakak yang bersaing dan kakak juga bersaing dengan teman-teman di kantor kakak yang mau ambil PhD juga, atau gimana Kak flow-nya kira-kira? Kebetulan sih kita masih perusahaan kecil ya. Jadi yang memang, dan ya kalau di sini ada teman saya Mbak Novelita, tahulah yang berdedikasi sudah lama saya. Jadi kurang lebih ya saya sudah dipercaya oleh bos untuk oke, kamu bisa, maksudnya saya sudah menunjukkan selama kurang lebih 3-5 tahun bahwa saya cukup fokus untuk topik terkait, makanya begitu ada grant, jadi saya bisa tidak tanpa pikir panjang sih, beliau langsung, ini ada 2 project grant nih, kamu mau pilih yang mana? Jadi saya yang memilih, bukan bapaknya yang memilih saya. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Thank you, Kak. Sangat-sangat unik dan sangat spesifik ya. Jadi mungkin menginspirasi teman-teman untuk bekerja di tempat Kak Cynthia. Tadi ada yang nanya juga tuh, nanti mungkin bisa ditanyain di klarifikasi di Q&A ya. Oke, thank you kakak-kakak. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi aku ada sempat dengar Kak Vidi ya. Kak Vidi apply LPDP 3 kali gitu ya, tapi ternyata belum rezekinya di sana. Nah, ini ada pertanyaan nih, kira-kira have you ever failed before in securing funding for your PhD? How did you get back up again gitu. Nah, mungkin ada teman-teman partisipan di sini yang juga ngerasa aduh kayaknya udah coba tapi kok kayak masih belum ada jalannya gitu. Nah, mungkin kakak-kakak bisa share insightful stories tentang ini gitu. Ya, sepertinya untuk pengalaman kegagalan saya harus mulai dari master. Jadi pada saat master saya dapat beasiswa akhirnya di percobaan ke-10 setelah mendaftar selama 3 tahun gitu. Tapi ada perbedaannya pada saat PhD ini saya dapat di percobaan yang ke-11. Pada saat si master gitu itu benar-benar drama banget menurut saya, karena
karena pada saat itu saya apply PhD, biasanya ke LPDP, ke Australia Award. Saya sebenarnya pada saat in between gagal tuh saya sebenarnya aktualisasi diri kayak gitu kan. Ini saya kenapa sih gitu? Karena kan itu saya tahu itu bukan pure dari merit aja kan, tapi juga pure dari kayak motivasi segala macam gitu ya. Tapi pada saat PhD, eh, karena saya pada saat itu pada saat dari master ke PhD itu saya emang niatnya pengen langsung PhD gitu, karena di Eropa kebanyakan PhD itu ya pekerjaan, jadi kamu nggak skip pengalaman profesional gitu di CV. Jadi emang saya nyari PhD, fokusnya hanya ke Eropa daratan dan hanya PhD positions, karena pada saat itu ya saya nggak mau dikekang untuk harus pulang ke Indonesia. Ups. Jadi pada saat itu saya emang kalau pada saat nggak keterima, saya nyari lagi gitu. Saya nyari lagi karena saya butuh pekerjaan ini. Ini benar-benar nyari kerja gitu. Ini nyari kerja. Ngelamarnya juga benar-benar di portal lowongan kerja, bukan ke portal universitas. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita nyari doktoral di bidang ini, ada di offer di Universitas A sebagai program studi. Tapi kalau misalnya PhD by position kan kita nyarinya di lowongan kerja ya. Saya dapat yang ini untuk pakai LinkedIn, bisa juga pakai Euraccess atau enggak academicpositions.com. Udah saya tampilkan di slide saya nanti, di salin dia saya, sorry. Uh, jadi pada saat saya gagal, saya udah punya lowongan-lowongan kerja yang lain yang ngantri untuk interview saya juga. Kayak gitu. Saya pada saat itu daftar 11, yang dipanggil interview ada 3, 2 untuk project, 1 untuk beasiswa dari kampus. Yang saya dipanggil untuk interview itu Belgia, Finland, dan saat ini saya dapatnya di Jerman, seperti itu. Jadi pada saat itu saya udah nggak mikir lagi untuk jatuh terus bangkit lagi daftar beasiswa, karena saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya lagi fokus nyari kerja aja pada saat itu. Jadi saya nggak punya opsi untuk bisa gagal. Ya, kalau misalnya teman-teman beda kasusnya dari saya, misalnya lagi kerja biasa terus pengen PhD, ya tinggal menurut saya kita harus punya satu tujuan gitu. Seberapa penting sih PhD untuk kita? Apakah kita bisa lanjut hidup tanpa PhD, ataukah ini PhD benar-benar krusial bagi saya? Kalau PhD itu krusial bagi kamu, kamu nggak akan nyerah kok gitu. You will be redirected towards your dream kayak gitu, seberapa lama pun itu. Tapi kalau kamu konsisten terus, you will get there. Thank you Kak. Sorry teman-teman, tiba-tiba di Karawaci hujan deras ya. Jadi kalau ada bunyi-bunyi yang tidak sedap didengar, mohon maaf. Kalau dari Kak Cynthia, kira-kira ada nggak Kak pengalaman yang mungkin bisa memotivasi teman-teman ketika mereka udah mencoba tapi ternyata masih gagal, atau sampai menemukan informasi yang sangat spesifik, oh ternyata PhD itu jalurnya nggak cuma LPDP doang, atau nggak cuma Fulbright doang, atau nggak cuma ini doang gitu, sampai benar-benar kan kayak ada nih jalan untuk Kak Cynthia gitu. Kira-kira sebelumnya pernah sulit mencari jalan ini nggak Kak? Ya, baik. Kurang lebih saya sangat relate ya dengan pengalaman Kak Vibi terkait jatuh bangun. Sudah kenyang lah, rejection itu udah cukup kenyang. Jadi selama saya dalam perjalanan menanti, sebelum saya memilih PhD dalam perusahaan ini, saya juga apply kemana-mana itu. Maksudnya mencari dosen yang kira-kira sama interestnya, kemudian apply di Euraccess, kemudian macam-macam lah seperti yang Kak Vidi lakukan. Namun mantan bos saya ini tiba-tiba aja memberikan bagaimana kalau kamu mencari pembimbing. Nah, acuan saya itu pembimbing itu tidak hanya yang di Eropa, namun mungkin juga ada di Indonesia yang networkingnya membuka jalan di luar negeri. Jadi itu dengan googling, makanya awal saya dipekerjakan itu karena saya melihat, bos saya yang sekarang ini, beliau memiliki networking riset yang cukup mumpuni, terutama di Eropa, dan beliau ada proyek yang sedang akan dimulai waktu itu tahun 2016 dari Eropa juga. Jadi itu kurang lebih satu-satunya pilihan saat itu menurut saya, paling tidak mungkin tidak akan 1 tahun selesai saya langsung dapat PhD, tapi saya tahu saya harus membuktikan dulu nih sebelum ditawarkan PhD dari
cara fellowship ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit tambahan terkait kegagalan-kegagalan itu dan juga mungkin demotivasi. Ya, selama PhD juga itu akan ada jatuh bangunnya juga karena beberapa orang mengatakan PhD is a lonely journey and not for everyone. Jadi ya seperti yang Kak Vidi juga katakan dan juga Mas Yogi mengutarakan tadi motivasinya PhD seperti apa. Nah, itu ketika teman-teman sudah mulai kehilangan arah nih di mungkin tahun pertama masih honeymoon phase ya katanya tadi ya. Nanti tahun ketiga, tahun kedua, ketiga menuju keempat, bahkan ada saya mendengar teman-teman yang butuh 8 tahun, teman-teman senior saya di Spanyol. Nah, itu memang kita harus mengingat kembali kenapa kita harus mengambil PhD dan seberapa penting PhD itu seperti yang Kak Vidi katakan. Jadi, begitu teman-teman nanti diterima PhD, bukan berarti itu sebagai suatu akhir, tapi merupakan new chapter buat teman-teman, ada tantangan-rintangan lagi yang harus teman-teman pertanggungjawabkan untuk diselesaikan. Kurang lebih seperti itu. Thank you, Kak Cynthia. Sampai terharu tadi ada yang chat, duh pas banget lagi motivasinya karena baru lagi down gitu ya. Semoga sharing-sharing dari kakak-kakak bisa menguatkan ya. Kalau dari Mas Yogi ada nggak Mas kira-kira pengalaman gagalnya atau yang bisa memotivasi teman-teman? Iya, mungkin bukan di aspek beasiswanya, tapi lebih ke securing potential supervisors ya, begitu. Jadi ada memang salah satu supervisor di TESOL yang sangat-sangat senior, begitu. Yang saya tuh, aduh, dream banget deh kalau misalkan di supervise sama beliau. Saya coba email beliau dan benar-benar menunggu gitu kan, apa namanya responsnya. Ternyata 2 minggu kemudian beliau respons, sayangnya beliau itu mau pensiun, begitu. Jadi rada lumayan apa ya, aduh ternyata yang saya tuh di craft banget si research proposalnya, saya cite apa main papers beliau, tapi ternyata nggak jadi. Oh ya udah nggak apa-apa, ya move on lagi begitu. Ya itu yang akan teman-teman hadapi sih sebetulnya. Jadi sebelum beasiswa itu barangkali mungkin pada saat approach supervisors itu juga bisa jadi ya ada semacam rejection atau seperti apa, tapi itu sangat normal teman-teman. Menurut saya sih motivasi ini ya calon mahasiswa Indonesia untuk S3. Kalau tadi kan PhD is not for everyone, tapi kalau menurut saya sih kalau bisa ya teman-teman silakan PhD karena di Kemendagri kan menurut data Kemendagri dari 270 juta orang Indonesia itu hanya 0,02% yang PhD, 63.000 doang gitu. Nah mudah-mudahan malam ini tuh bisa nambah lah nanti ya, dari ini nambah 50-an gitu. Jadi harapannya itu teman-teman bisa memotivasi. Oke nih, kita masih negara berkembang, ya ilmunya juga masih berkembang, ekspertisnya juga masih berkembang. Apa namanya, jangan putus asa ketika ada rejections. Oke, nggak apa-apa gitu. Karena ini nih masih yang paling banyak tuh masih yang tidak sekolah loh teman-teman, yang tidak tamat sekolah itu masih 66 juta. Jadi kita itu yang apa namanya leading begitu, leading untuk bagaimana kita nanti share ilmu kita, share expertise kita ke yang masyarakat begitu. Mungkin itu ya, Pe. Aduh, mulia sekali ya Mas Yogi dan motivasinya. Mungkin kan saya orang pendidikan ya, jadi saya kalau dengar-dengar kayak gitu langsung terharu ya. Ada 66 juta orang yang nggak tamat sekolah dan segala macam, itu benar-benar it touches the very heart of a teacher ya, because I used to be a teacher as well. Thank you Mas. Kak Cynthia juga tadi ada mention PhD is a very lonely journey and it's not for everyone. Waktu saya berencana untuk pursue PhD, saya ada yang ngomong kayak gitu juga sama saya. So, langsung takut ya. Semoga teman-teman di sini jadi nggak takut ya gara-gara statement itu ya Kak. Boleh dielaborasi nggak Kak? Apa benar-benar Kakak merasa lonely for this journey? Lonely itu memang pada dasarnya itu normal. Karena apalagi ada pandemik, saya masuk itu ketika pandemik, jadi benar-benar diuji dalam arti apalagi social science, kita harus berinteraksi dengan narasumber kita, tapi pada saat itu lockdown, jadi bagaimana, ya itu another story. Dan kebetulan narasumber saya itu ada yang ya berpulang ketika COVID, jadi a lot of emotional down and out, jadi riset saya ini juga tidak untuk saya dan supervisor, ternyata juga
untuk narasumber juga yang sudah terlibat selama ini. Jadi itu yang kenapa cukup berat. Namun ketika saya mengatakan not for everyone, mungkin yang saya maksudkan adalah ketika saya relate dengan data yang sudah dipaparkan oleh Kak Yogi. Jadi teman-teman itu it's not for everyone karena data statistik itu sudah menunjukkan bahwa itu sedikit banget yang bisa merasakan PhD. Apalagi saya dari NTT, kalau dilihat dari statistik kurang dari 10 di satu kabupaten itu bisa aja. Jadi ketika teman-teman sekalian sudah mendapatkan kesempatan itu, maka hargailah dan perjuangkan semaksimal mungkin sampai selesai, karena not for everyone kesempatan itu. Terima kasih. Thank you, Kak. Jadi we have to see it as a privilege ya kalau kita dikasih kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi daripada kebanyakan orang di Indonesia. We have to see it as a privilege, dan mungkin itu yang mendrive kita untuk membagikan lebih lagi. Seperti yang kakak-kakak sedang contohkan saat ini ya, apa yang ilmu kakak-kakak punya, kakak-kakak semuanya dengan rela membagikannya secara cuma-cuma kepada kita semua. Dan kita semua yang ada di sini berarti juga harus see this as a privilege gitu ya, karena nggak semua orang mendapatkan informasi ini gitu. Nah, mungkin sebelum masuk ke tanya jawab, boleh pertanyaan. Aduh, mohon maaf Pak, Bapak Ibu lagi. Mohon maaf teman-teman, jadi kaget nih gara-gara ada petir. Kakak-kakak partisipan ini kan tadi sharing kegagalan dan segala macam gitu ya. Boleh nggak dikasih tahu informasi dari kegagalan-kegagalan tersebut atau dari pengalaman networking dan conference yang ada lainnya? Kakak-kakak tahu nggak sih ada PhD funding yang lain dari yang kita cover di hari ini? Jadi kita cover hari ini ada fellowship dari Kak Cynthia, ada juga employment dari Kak Vivi, ada juga yang dari Australian Government Scholarship dari Kak Yogi gitu. Apakah kakak-kakak tahu nggak ada funding lain? Kalau dari Kak Vidi gimana, Kak? Hmm, kalau di Eropa daratan ya, saya ini selalu dari Eropa daratan bentuknya apa namanya perspektifnya. Jadi ada setiap kampus ada beasiswa, ada kampus yang beasiswanya untuk membiayai, dia punya jatah sekitar ya puluhan lah beasiswa setiap tahunnya untuk open application. Jadi di mana kamu bisa apply dengan proposal, proposal riset masing-masing. Jadi topiknya nggak ditentuin. Ini bagi beberapa negara masih populer seperti di Denmark misalnya, terus di Swedia, di Polandia, di Jerman juga ini masih populer. Jadi beasiswa kampus itu masing-masing dia kampus yang perlu ngumumin. Biasanya diumumkannya bisa melalui website kampus atau enggak website research exchange yang tadi sudah saya ketik ya di kolom komentar, di kolom chat. Habis itu ada juga yang part-time PhD, biasanya itu mirip sama Kak Cynthia, tapi dari awal dia udah kayak dari awal dia udah ngumumin ini PhD partnership nih dari apa namanya dari um, kampus dan juga perusahaan, misalnya di sini atau nggak foundation. Seperti misalnya ada di sini di Jerman banyak sekali perusahaan-perusahaan otomobil yang pasti lobbynya kenceng ya untuk riset seperti Mercedes atau enggak Volkswagen dan lain-lain. Dia punya PhD program-program PhD yang nantinya mungkin akan ada keterikatan kerja, tapi di sini jarang banget sih ada kayak gitu. Tapi mungkin lebih berpeluang ya untuk bisa diterima di perusahaan. Beasiswa pemerintah dari masing-masing pemerintah juga ada banyak gitu ya, dan menurut aku itu aja sih yang kayak patut untuk dicek sama teman-teman. Thank you, Kak Vidi. Kalau Kak Cynthia ada informasi tambahan nggak, Kak, dari yang Kak Vidi udah sampaikan? Apa yang dari network Kak Cynthia atau dari teman-teman Kak Cynthia, ada nggak PhD funding lain kira-kira? Ya, Pak. Kurang lebih sudah cukup lengkap untuk memasuki PhD. Mungkin saya tambahkan sedikit terkait ketika misalnya karena proyek sudah berakhir secara accounting atau finansial, mungkin kita tidak bisa klaim untuk expense selanjutnya karena kan biasanya PhD beyond the project ya biasanya. Nah, itu biasanya kalau di kampus saya itu sama seperti case-nya Kak Vidi, itu ada awards misalnya kita lomba nih topik kita ini cukup inovatif. Nah, itu biasanya mereka lomba sesama ke universitas, kemudian kita presentasikan kayak seperti apa 3 menit, 4 menit. Nah, itu nanti lumayan bisa paling tidak
biaya hidup berapa bulan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya dengan fellowship ini memang memaksa saya untuk kreatif mencari sumber dana ketika proyek itu sudah mulai berakhir. Jadi saya lebih ya menambahkan sedikit di universitas itu biasanya ada funding-funding misalnya ketika teman-teman menulis disertasi namun proyek sudah selesai itu mereka juga ada award-award seperti itu. Jadi jangan patah semangat walaupun banyak rintangan terutama soal funding. Oke, thank you Kak. Kalau Mas Yogi ada tambahan Mas? Kebetulan jadi di Australia itu saya sekarang menjadi Presiden Association of Indonesian Postgraduate Students and Scholars in Weh, Australia. Nah, kita ada project untuk menyisir ya, jadi beasiswa pasca sarjana, tapi ini apa namanya mix ya, jadi ada yang S2, S3, begitu, ada yang parsial, ada yang fully funded juga. Itu ada 154 beasiswa di seluruh universitas di Australia. Nah, jadi ada juga selain ini yang memang apa ya, title specified scholarships. Jadi misalkan ada lecturers nih, dan ini biasanya di Australia, di New Zealand itu seperti itu. Dan misalkan ada semacam lecturer atau profesor, dia mendapatkan grant dari pemerintah misalkan ya, V. Nah, lalu proyeknya itu adalah misalkan judulnya tertentu. Nah, lalu disampaikanlah kita misalkan memerlukan 3 PhD students dalam tema ini. Jadi berbeda dengan kalau misalkan yang mungkin regular atau traditional stream yang tadi ya, kita mengajukan proposal kita. Nah, sementara kalau yang lain itu banyak sekali, teman-teman. Itu yang topiknya itu sudah dispesifikasikan oleh profesor tersebut. Jadi kita ikut begitu. Jadi ikut membantu topik tersebut. Jadi kita tidak membuat proposal, instead kita membantu mereka untuk mengerjakan topik besar itu, gitu. Nah itu sih kebanyakan banyak sekali di Australia dan New Zealand bentuknya seperti itu, teman-teman. Oh, oke, thank you Mas Yogi. Tadi aku udah klik juga tuh sheet-nya. Ya ampun, membantu banget ya. Nanti teman-teman boleh klik dan boleh dipelajarin karena tujuan dari kegiatan ini kan kita membuka wawasan kita kalau PhD funding itu nggak melulu 1, 2, 3 udah gitu saklek gitu ya. Ternyata kaya banget yang kita bisa pelajarin dari para pembicara kita hari ini gitu. Nah, sebenarnya masih banyak banget yang aku secara pribadi masih pengen tahu, cuman egois ya kalau aku mulai nanya ya. Kalau gitu aku serahin ke Vira karena di sini udah banyak banget pertanyaan dan tadi Vira juga udah sortir selama sesi talk show-nya berlangsung. Jadi kira-kira yang mana-mana aja yang mau ditanyain, mungkin apakah Vira sudah bisa on cam? Oke, Oke, ya, silakan Vir. selamat malam semuanya. Sekarang aku mau take over buat sesi Q&A. Nanti pas lagi tengah-tengah sesi, misalnya ada yang mau raise hand, terus nanya langsung juga nanti bisa diakomodasi ya sama kita. Oke, pertama kayaknya ini pertanyaan untuk Mas Yogi dulu. Mas Yogi, ini ada yang nanya seberapa penting research experience sebelumnya untuk bisa diterima di program RTP. Kemudian untuk international student seberapa besar peluang untuk bisa mendapatkan RTP tersebut? Ya, thank you Vira. Jadi seperti namanya ya, Research Training Program. Jadi memang itu dikhususkan bagi yang pemula ya. Jadi maksudnya early career researchers untuk melatih begitu ya, program untuk melatih mereka. Jadi melalui PhD mempolish research skills. Tapi memang research background itu sangat berpengaruh karena pada saat diisian administrasi di masing-masing kampus itu ada. Jadi misalkan jurnal artikel itu apakah kita sudah terbitkan, conference paper dan juga sebagainya. Jadi saya bilang mungkin ya itu sangat penting ya untuk research background. Setidaknya masing-masing isian itu harus terisi. Gitu. Dan kalau untuk international student seperti yang dibilang tadi, jadi memang kita tidak tahu kuotanya seperti apa. Balik lagi, jadi si saingannya itu ke diri sendiri. Tapi setelah saya memposting artikel di Indonesia Mengglobal itu banyak yang email dan DM di Instagram. Banyak yang bilang terima kasih, mungkin ada sekitar 5 atau 6 begitu ya. Terima kasih Kak, setelah baca ini saya coba apply dan ternyata keterima dan sebagainya. Akhirnya sampai sekarang kita berteman begitu dari 5 orang itu. Jadi sangat-sangat terbuka sih kalau menurut saya, termasuk untuk applicants dari Indonesia begitu.
Oke, pertanyaan selanjutnya buat Kak Cynthia mungkin ya. Ini ada yang nanya Kak, untuk PhD position itu beberapa rekan ada yang sudah PhD dan ketika ada bukaan PhD position ini ternyata sebenarnya udah ada kandidat lain dari si profesor tersebut gitu. Kira-kira kalau dari Kak Cynthia sendiri ada saran atau catatan nggak yang perlu diperhatikan untuk apply open PhD position tersebut? Atau Kak Vidi juga boleh karena dari area Eropa juga ya. Jadi sok. Iya, saya tadi melihatnya untuk saya situ pertanyaannya, tapi saya coba jawab. Tentunya setiap funding punya setiap pemegang proyek dari universitas dia punya tanggung jawab ke pemberi funding untuk bagaimana seleksi itu dijalankan secara transparan. Tentunya kalau misalnya dia ingin meloloskan kandidat lain yang benar-benar udah ada calonnya, dia harus bikin argumen yang benar-benar valid untuk bisa meloloskan dia. Kalau emang di situ memang ada nepotisme ya, tentunya. Tapi kalau misalnya saya sih nggak akan khawatir ya, karena proses untuk seleksi PhD itu pasti nggak satu orang gitu. Jadi ada beberapa orang di sekolah itu. Saya waktu itu diwawancara 3 orang. Ada beberapa orang di sekolah itu dan dia akan berembuk bersama-sama. Kalau berembuk bersama-sama untuk menentukannya. Tapi prosesnya juga pasti apa namanya berdasarkan merit. Dan kalau misalnya kita lebih layak daripada kandidatnya dia, pasti akan tetap mempertimbangkan kok. Jadinya let's focus on something that we can control. Gitu aja. Oke, tambah nih pertanyaan khusus Kak Vidi. Kalau misalnya mau apply PhD sebagai staff, boleh diceritakan tips membuat proposalnya, dan apakah ketika apply PhD ini, apakah salary-nya mencukupi untuk membawa anggota keluarga? Karena pajaknya juga besar kan kalau tinggal di Eropa. Betul. Untuk pertanyaan pertama, tadi mengenai bikin proposalnya ya. Jadi seperti ini. Saya ulang lagi, kalau misalnya PhD di Jerman dan di Eropa itu sangat liberal. Jadi kalau kita diterima di proyek A, kita sebenarnya boleh menulis proyek sebebas apapun selain di proyek A, selama pembimbingnya setuju. Gitu. Pembimbingnya bisa pembimbing proyek kita atau bukan gitu. Tapi logikanya seperti ini. Saya pengen proyek PhD saya juga riset dari proyek saya, gitu karena saya nggak mau kerja 2 kali. Gitu jadinya saya bikin proposal yang benar-benar sama dengan proyek saya dan itu pun diterima seperti itu. Jadi dan prosesnya seperti ini. Saya diterima di program menjadi employee itu di bulan Agustus 2023. Pokoknya saya mulai bekerja gitu ya. Saya baru mengajukan proposal di bulan Oktober. Saya butuh sekitar 2 bulan, 3 bulan untuk apply PhD saya sendiri. Jadi saya baru menjadi kandidat di bulan November gitu. Jadi prosesnya memang tidak sejalan ya, karena itu sendiri-sendiri. Dan saya bikin proposalnya juga disesuaikan dengan proyek saya dan juga berkonsultasi bahkan dengan pembimbing saya, karena pembimbing saya sudah pasti setuju ya kalau kasusnya seperti ini gitu ya. Jadi untuk apa yang perlu dilakukan sekarang, fokus ke persyaratan dari lowongan kerjanya aja daripada proposalnya, karena kebanyakan untuk PhD position ini tidak membutuhkan proposal di awal, tapi pada saat udah masuk kita baru menulis proposal. Dan apakah gajinya cukup untuk keluarga? Di sini gaji saya itu TVL 13. TVL 13 itu dan di Jerman itu 4.000-an euro, tapi saya cuma dapat 65%-nya. Kenapa? Karena 35%-nya saya menyelesaikan PhD saya yang tidak dibayar. Jadi saya tidak dibayar untuk kualifikasi saya, tapi saya dibayar untuk biaya hidup saya dan bekerja untuk proyeknya. Saya dapat 65%-nya, itu macam-macam. Di proyek lain ada yang sampai 100%, terutama Scientech ya. Untuk STEM itu luar biasa, programnya banyak banget. Itu cukup nggak untuk keluarga, tentu tergantung biaya hidup. Tapi di sini, di Jerman itu, atau di Eropa daratan, itu tidak umum untuk pasangan itu menjadi housewife atau house husband. Jadi, itu sangat aneh gitu. Jadi,
di sini itu diekspektasikan kita berdua pasangan itu bekerja karena di sini juga banyak daycare dari pemerintah yang kita bisa menitipkan anak di sini. Tapi kalau misalnya memang belum dapat kerja pasangannya di awal, itu pemerintah memberikan subsidi sebesar 400 euro per bulan untuk pasangan yang tidak bekerja, dan juga untuk anak sih itu udah otomatis udah dapat per bulannya. Jadinya mungkin untuk gaji seorang diri ini gaji kita sekitar 2.000 sampai 3.000 euro untuk sendiri itu cukup dan bahkan mewah. Untuk keluarga itu bisa mungkin dibantu dengan beberapa subsidi dari pemerintah. Tapi saya sarankan agar kayak pasangannya juga tidak nganggur dan juga menambah CV-nya di sini, saya sarankan pasangannya juga untuk mencari kerja. Karena izin pasangan, spouse kita itu izin kerjanya sama dengan izin kerja sponsornya. Kalau kita dapat 40 jam per minggu, dia juga dapat 40 jam per minggu. Seperti itu. Oke, makasih banyak Kak Vidi. Mungkin Kak Cynthia juga bisa di-share ini karena kayaknya banyak juga pertanyaannya untuk biaya hidup, apakah cukup atau tidak dari yang diberikan oleh program fellowship-nya. Juga ada pertanyaan khusus Kak Cynthia tadi, apakah boleh tahu kakak bekerja di mana sehingga bisa menjalin network dengan sponsor? Aduh, bisa di disclaimer nggak ya? Nah, nanti mungkin di PM saja ya. Atau bisa lihat LinkedIn saya, itu ada list perusahaan tempat saya bekerja saat ini. Nanti bisa saya share LinkedIn-nya. Kemudian untuk terkait membawa keluarga mungkin sedikit sulit untuk kasus saya karena yang dilihat bagaimana saya sebagai PhD itu dilihat kontribusinya. Jadi untuk keluarga itu dipisahkan sebagai masalah personal. Jadi singkat saja kurang lebih seperti itu, bukan untuk yang sudah berkeluarga. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Cynthia. Sekarang balik ke Kak Yogi, Kak. Ini ada yang bertanya, apakah pernah mendengar Kak cerita PhD gagal atau tidak selesai, barangkali dari kolega atau circle Kakak? Kalaupun iya, apakah boleh share case-nya seperti apa dan apa faktornya? Sama biaya hidup juga tadi Kak, dan membawa keluarga di Australia mungkin. Ya, mungkin biaya hidup dulu ya. Jadi kalau biaya hidup, kalau di Australia buat international students, salah satu biaya awal yang paling besar itu adalah Overseas Students Health Cover atau asuransi bagi mahasiswa internasional. Nah itu beda-beda. Jadi single kalau pergi sendiri, berangkat sendiri, couple dan juga family itu beda. Jadi hitungannya nggak kayak misalkan taruhlah yang single itu 1.000, yang berdua itu bukan 2.000, dan yang misalkan anak satu itu enggak 3.000. Jadi ada agregatnya begitu, dan itu sangat-sangat mahal. Nah, itu adalah salah satu yang memang cukup memberatkan bagi international students. Nah, namun demikian, saya sudah tulis di artikel di Indonesia Mengglobal juga, ada beberapa kampus di Australia, ada sekitar 11 atau 12, yang mengcover overseas health cover itu sampai mau punya anak berapapun itu di-cover. Begitu. Jadi itu menurut saya salah satu konsiderasi ketika teman-teman memilih kampus, ya kita masuk akal aja lah gitu. Kita kan bukan hanya untuk sekolah ya, bukan hanya untuk kuliah, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana sih expenses dan yang lain-lainnya supaya kita lebih tenang. Karena ini kaitannya dengan yang tadi, supaya kita tidak quote and unquote gagal, kita tenang begitu secara akademik, karena secara expenses sudah secure, ya cari misalkan kampus yang memang mengakomodasi tadi, jadi overseas student health cover. Kalau yang gagal, saya dengar, dan itu juga mahasiswa Indonesia juga, kebetulan di Faculty of Education, tapi saya orangnya bukan yang pengen menelisik lebih jauh, begitu. Dalam artian, karena orangnya saya tuh kayak, aduh, dia gagal gini ya, saya takut gitu dan sebagainya. Saya lebih ke, dia misalkan tidak selesai, waktu itu di beasiswa Kemenag ya, namanya MORA atau apa begitu ya. Nah, karena memang itu lebih kaitannya ke teknis sih, Vira. Jadi di beasiswa MORA itu sayangnya pada saat itu mungkin tidak professionally managed. Jadi ada beberapa hal atau beberapa waktu di mana si stipend atau uang sakunya itu macet begitu. Sehingga si aplikan itu atau si PhD student itu harus bekerja lebih banyak begitu untuk nge-cover si uang sakunya. Alhasil berarti kan berpengaruh juga ke riset dia
gitu. Nah, jadi memang itu adalah semacam apa ya, runtutan gitu kenapa akhirnya dia gagal begitu. Jadi memang secara administratif saja. Tapi kalau secara misalkan risetnya seperti apa, saya belum pernah dengar. Jadi baru satu itu aja sih, mungkin itu. Oke, makasih banyak Kak Yogi. Sekarang balik ke Kak Vidi ya Kak. Ini ada yang bertanya namanya Kak Priscilla. PhD di Eropa kan umumnya merupakan employment. Saya pengen apply PhD ke Swedia pakai beasiswa PDP, tapi dilarang bekerja selain sebagai research assistant atau teaching assistant. Ada tips terkait ini nggak ya? Apakah mungkin apply dengan LPDP atau ada saran bentuk beasiswa lain yang lebih mengakomodasi? Ya, jadi kalau misalnya ini tricky banget ya kalau misalnya di Swedia, karena saya terakhir ke Swedia tahun 2021, 2022 saat Paskah pada saat itu. Saya ke sana dan teman-teman di PPI Uppsala pada saat itu cerita ke saya kalau emang pakai LPDP untuk S3 itu di Swedia itu belum diakomodasi oleh universitasnya. Karena memang itu terkait dengan idealisme riset juga ya dari universitas dia, jadi nggak membiarkan dari universitas atau funding swasta, di sini funding dari luar negeri juga termasuk swasta namanya, untuk untuk bisa membiayai program PhD di universitas tersebut. Jadi saran saya adalah cek ke universitasnya apakah dia ada PhD untuk open positions open positions beasiswa di kampus maksudnya, atau ke job portal dari universitasnya lihat apakah mereka rekrut untuk posisi PhD by project atau tidak. Oke, makasih banyak Kak Vidi. Gitu. Untuk Kak Cynthia, ini karena Kak Cynthia dan Kak Vidi juga sih, tapi berkuliah di negara berbahasa selain Inggris, apakah perlu belajar bahasa Spanyol dulu sebelum berangkat untuk sehari-hari di sana, atau setelah sampai di sana baru belajar? Kalau saya paling tidak untuk survive doing grocery, belanja, dan berinteraksi, tanya arah, itu paling tidak sudah harus ada dasarnya. Kemudian untuk universitas saya sendiri memang untuk Spanish people mereka memang nggak terlalu ngomong bahasa Inggris ya. Jadi memang ketika ngomong dengan beberapa staff itu juga kadang kewalahan, tapi thanks to Google Translate dan segala macamnya ya komunikasi itu tetap berjalan. Dan supervisor untuk level dosen sudah bisa jelas bahasa Inggris itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Kurang lebih gitu sih. Paling tidak untuk bahasa sehari-hari untuk bertahan hidup aja sudah cukup. Jadi nggak perlu terlalu intens. Kalau saya sih, kalau boleh disclaimer ya belajarnya dari Duolingo aja cukup. Aja. Oke, kalau Kak Vidi gimana Kak? Mungkin boleh share juga dikit. Dan juga apakah ada persyaratan sertifikatnya mungkin karena untuk Jerman mungkin agak lebih ketat. Secara de jure sebenarnya itu tidak perlu untuk bahasa Jerman karena saya juga studinya pakai bahasa Inggris kan. Saya interaksi sama supervisor daily pakai bahasa Inggris, kolega saya juga pakai bahasa Inggris segala macam. Tapi untuk de facto, saya tinggal di kota kecil, agak sulit kalau misalnya sehari-hari tidak berbahasa Jerman, at least untuk kayak belanja segala macam seperti yang disebutkan Kak Cynthia tadi. Kalau saya memang belajar bahasa itu bukan buat semua orang ya, karena ada yang susah juga gitu ya. Tapi kalau karena saya senang, saya emang nyari sekolah bahasa di sini juga sih sebenarnya, dari apa namanya volunteer yang gratis untuk kayak dia ngajarin bahasa Jerman dari refugee, terus juga saya ikut klub-klub untuk language cafe, jadi kita bisa latihan segala macam. Ya, saya beda kasus sih sama yang lain karena saya emang senang gitu ya. Saya dari setiap negara yang saya tempuh pada saat master, saya juga udah bisa bahasanya dari setiap negaranya. Memang karena saya senang aja. Oke, thank you Kak Vidi. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Mungkin Kak Yogi kali ya, untuk Kak Yogi. Kak, mau nanya, ada yang bertanya bagaimana untuk time management selama PhD bisa efektif untuk publish paper dan juga aktif di kegiatan luar kampus. Tadi kan Kak Yogi juga bilang ketua postgraduate di Australia ya, dan juga menjaga mental health selama PhD. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau untuk publish paper, karena saya itu streamnya ini ya, traditional thesis, traditional dissertation,
Jadi tidak ada kewajiban quote and unquote untuk publish paper. Jadi jujur selama 1,5 tahun ini saya belum publish paper. Jadi lebih ke conference abstrak ataupun conference proceeding saja. Jadi belum jurnal artikel begitu. Kalau untuk aktif ke kegiatan luar kampus tadi kan bisa Mbak Cynthia bilang ya. Jadi kalau misalkan tahun ke-1, tahun kedua itu indah ya, honeymoon period dan sebagainya. Nah itu yang saya lakukan. Jadi di 2 tahun pertama saya fokus, oke, saya mau aktif dulu seaktif-aktifnya di luar kegiatan kampus. Tahun ketiga, tahun keempat langsung bersemedi begitu di kantor. Nah jadi itu yang saya lakukan time managementnya begitu. Kalau untuk sehari-hari balik lagi ya, masing-masing kan beda ya. Ada yang morning riser ataupun night owl dan sebagainya. Tapi kalau saya prinsipnya sih treat PhD like an employment begitu. Jadi 9 to 5 aja. Setelah 5 PM ya udah saya nggak kerja lagi, paling baca-baca aja dan sebagainya. Mungkin itu sih. Mental health yaitu jadi balik lagi sih kalau menurut saya mental health itu sangat-sangat berpengaruh dari time management. Jadi ketika time management kita amburadul dan sebagainya itu berpengaruh ke kita kan jadi anxiety ya, jadi anxious gitu. Dan dari anxiety itu ya akhirnya berimbasnya yaitu misalkan ke mental health issues dan sebagainya begitu kan. Ketika kita sesuatu yang kita hadapi itu sangat-sangat overwhelming begitu kan. Nah jadi menurut saya sih ini aja. Jadi PhD itu kan maraton ya. Jadi misalkan hari Senin kita mau baca, misalkan nggak usah, oke saya beresin literatur review, nggak gitu. Jadi misalkan saya baca deh 3 paper tentang ini, lalu misalkan saya cari misalkan takeaways-nya apa dan sebagainya. Jadi dibuat step by step begitu sih. Jadi itu yang saya lakukan. Dan ini sebenarnya saya juga masih belajar karena memang Putus-putus ya Kak suaranya. Tadi Mas Yogi sempat keputus, Mas. oh ya sorry. Halo, terdengar sekarang? Ya, udah berlancar lagi. Ya. Sorry tadi sampai mana ya? Tadi saya udah selesai sih. Jadi mungkin sedikit aja. Jadi intinya ya tahun pertama, tahun kedua saya maksimalin. Jadi saya seaktif mungkin di luar. Tahun ketiga, tahun keempat saya fokus begitu. Nah terus kalau untuk daily-nya ya balik lagi kita kenali dulu karakteristik kita ya. Misalkan kita aktif di pagi atau aktif di malam. Kalau saya sih prinsipnya ya jangan melawan alam ya. Jadi pagi itu memang kerja, pagi, siang, sore kerja, malam istirahat. Jadi saya treat PhD itu like a job 9 to 5, that's it, begitu sih. Dan itu nanti akan berpengaruh ke stabilitas mental health kita, gitu sih. Oke, untuk Kak Cynthia ada tips nggak Kak untuk tadi time management kemudian jaga mental health selama PhD? Kalau saya sih setuju banget dengan apa kata Kak Yogi, itu maraton, jadi kita harus konsisten. Untuk daily basis, saya juga dari tahun pertama sampai sekarang menuju tahun keempat, itu learning by doing, karena banyak banget style dari orang-orang yang juga PhD, namun belum tentu cocok pada saya. Nah, kalau saya sih, kalau yang paling tidak memang harus disiplin, dan juga selain time management, juga PhD itu akan menjadi kurang lebih bagian utama dari kehidupan kita untuk beberapa tahun ke depan. Jadi apalagi ketika, terutama untuk teman-teman yang berencana membawa keluarga, itu juga perlu ada kesepakatan, jam segini saya harus fokus di sini. PhD mohon pengertiannya dari anggota keluarga bahwa tolong tidak mengganggu dengan berbagai macam keperluan misalnya seperti itu, karena itu juga pada at some point itu dari pengalaman itu cukup mengganggu kesehatan mental karena ya begitulah namanya keluarga, macam-macam dengan berbagai keperluan dan urusannya, itu satu. Jadi keluarga juga harus supporting system kita itu juga harus mengerti bahwa kita ada sesuatu yang perlu kita kerjakan, itu satu. Kemudian seperti yang saya katakan bahwa
konsisten itu perlu, kemudian mengingat lagi kenapa sih teman-teman mengambil PhD, karena kadang begitu banyak rintangan kita menjadi lupa kenapa teman-teman harus mengambil PhD. Itu penting untuk mengingat kembali dan memotivasi kita kembali supaya proses penyelesaian PhD ini tetap berlangsung. Kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, kalau dari Mas Vidi gimana, Mas? Untuk time management. Ini pertanyaannya masih soal time management ya. Untuk time management, saya mirip kayak Yogi sih. Jadi saya memposisikan sebagai pekerjaan 9 to 5 karena memang saya emang bekerja juga ya. Saya ke kantor kayak gitu walaupun nggak ada nggak ada harus timesheet, harus ngisi timesheet atau kayak gimana. Tapi kalau saya biasanya apply Pomodoro Technique, jadi saya bekerja 25 menit, terus ambil short pause 5 menit sampai 10 menit, habis itu kayak gitu lagi. Jadi saya nggak terus-terusan kerja kayak gitu ya pada saat bekerja. Biasanya ada banyak aplikasinya kok, saya pakai Study Bunny biasanya. Habis itu kalau saya biasanya menentukan hari-hari di mana yang saya akan melihat atau looking forward for it gitu. Saya suka jalan-jalan, senangnya kerja di Eropa itu kita kan nggak ada visa ya untuk bisa ke negara-negara tetangga. Saya suka banget jalan-jalan ke kota-kota lain. Jadi saat saya sudah menentukan saya mau pergi tanggal berapa, saya akan berusaha untuk menyelesaikan semua deadline saya sebelum tanggal tersebut. Kayak gitu. Sehingga kita juga looking forward for it, jadi looking forward untuk terbebas dari beban juga. Itu yang saya lakukan. Kayak gitu. Dan di sini juga saya punya jatah cuti 30 hari. Jadi lumayan, whenever you are stressed, kamu tinggal bilang aja ke supervisor, saya mau day off ya hari ini, saya pusing banget. Gitu. Ini terakhir banget, pertanyaan terakhir mungkin buat Kak Yogi ya, Kak, karena kan Kakak dari Australian government pasti ada batas waktu funding ya. Nah, kalau studinya molor gimana Kak kira-kira? Dan saya banyak dengar cerita ada PhD student yang molor dan juga harus nombok itu di tahun kelima. Kira-kira gimana Kak? Ya, terima kasih ini dari Mbak Aulia ya. Jadi seperti yang dibilang untuk tuition fee-nya itu 4 tahun, stipend-nya itu 3 sampai 3,5 tahun. Makanya saya bilang kalau di tahun pertama itu kan honeymoon period dan sebagainya, tahun pertama, tahun kedua. Makanya di tahun pertama termasuk sekarang ini saya ambil part-time begitu. Jadi part-time employment termasuk casual dan juga ngajar di kampus. Begitu. Jadi saya ada 2 kerjaan di Australia Post dan juga di kampus. Saya bilang ke supervisor, ini kan ada semacam gap ya, setengah tahun begitu antara uang saku dan juga tuition. Saya bilang tahun pertama saya mau nge-cover itu dulu supaya nanti saya tenang begitu di tahun keempatnya. Jadi itu sih strategi yang saya lakukan. Jadi saran saya jangan nunggu di akhir. Nah, kebanyakan kelabakannya itu pas di akhir, waduh saya telat nih dan sebagainya gitu kan. Nah, itu yang berpengaruh. Kalau saya itu dari awal, saya udah prediksi oke, stipend saya 3,5 tahun, berarti ada setengah tahun yang memang uang saku saya harus sendiri. Jadi di tahun pertama saya memang kerja gitu. Jadi kalau di Australia itu kan 40 jam per 2 minggu, saya kerja sih 8 jam per minggu, karena memang ketika diukur-ukur, sepertinya 8 jam per minggu sudah cukup dan sebagainya, supaya tidak mengganggu si riset saya gitu. Nah, itu yang saya lakukan tahun kemarin di tahun pertama. Itu sih strateginya supaya nanti nggak khawatir misalkan in case ada molor atau seperti apa. Oke, terima kasih banyak Kak Yogi, Kak Cynthia, dan Kak Vidi. Untuk sesi Q&A ini sudah selesai dan akan saya serahkan ke Novel lagi. Oke, thank you Vira. Thank you juga teman-teman atas pertanyaannya dan terima kasih kepada kakak-kakak pembicara atas insights yang diberikan. Kita tahu masih ada pertanyaan yang mungkin belum bisa kejawab, jadi kita saranin atau encourage teman-teman untuk reach out ke speaker-speaker kita. Tadi kalau nggak salah udah di spill ya, boleh di reach out di LinkedIn atau boleh di reach out di Instagram mungkin gitu. Nanti setelah ini aku akan share slide atau informasi summary dari masing-masing pembicara dan di
slide tersebut atau di tampilan tersebut akan ada kontak pembicara yang mereka sharingin, mereka bisa dihubunginnya di mana gitu. Nah, atau yang kedua, teman-teman kan punya coach ya di PhD Bootcamp ini, mungkin teman-teman juga bisa tanya ke coach teman-teman masing-masing gitu. Siapa tahu ada pertanyaan yang bisa di-cover sama coach teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, untuk summary slide ini kami mengencourage teman-teman untuk bisa juga screenshot atau nanti kalau misalkan mau diminta di-sharingin nggak apa-apa, nanti kita sharingin juga. Ini yang pertama dari Kak Cynthia dulu ya yang aku bagiin. Jadi intinya summary-nya apa sih gitu dari fellowship yang Kak Cynthia dapatkan ini. Nah, jadi persiapannya tuh persiapan proposal untuk grant gitu ya atau hibah riset sebagai konsorsium ECH 2020. Terus abis itu lanjut ke pembimbing dan university, menentukan dan pendekatan dengan calon pembimbing dan universitas yang diminati dalam konsorsium. Terus abis itu daftar S3-nya, cari universitas yang mana, dan setelah itu lanjut S3 gitu ya. Nah, kelebihannya pengalaman pekerjaan tidak putus di CV, terpapar langsung dengan pengelolaan riset dan network internasional. Topik riset menjadi penting karena bagian dari proyek. Tapi ada juga kekurangannya ya, inevitably harus berafiliasi dengan institusi riset, persiapan minimal 1 tahun sebelumnya, kontrak kerja tidak sesuai dengan durasi PhD, bertanggung jawab pada konsorsium riset dan disertasi. Kami rasa teman-teman di sini kalau masalah persiapan 1 tahun sebelumnya udah pas ya berarti, karena kan teman-teman by the latest daftarnya tahun depan di 2024 Desember gitu. Jadi kalau teman-teman udah persiapan dari saat ini, berarti finger cross teman-teman bisa gitu ya cater kekurangan yang ini gitu. Nah, terus selanjutnya izinkan saya sharingkan juga summary dari Kak Vidi ya sekarang. Kak Vidi ini S3-nya tuh sistem fundingnya adalah employment ya, seperti yang tadi udah dibilang. Program S3 yang melekat pada pekerjaan berupa project riset atau staf pengajar di satu university gitu. Nah, cari lowongan pekerjaan, tadi kalau nggak salah di chat ada yang minta link-link ya. Jadi teman-teman bisa cari di link-link tersebut nih yang udah di-sharingin sama Kak Vidi. Terus apply, syarat umumnya biasanya CV, surat pengantar, buku kualifikasi, ijazah, dan kadang ada minta proposal riset atau contoh tulisan. Kemudian wawancara, ini udah sampai ditulis ini. Pertanyaan umumnya tuh biasanya keahlian riset yang kamu punya untuk berkontribusi pada riset ini gitu ya. Kemudian kalau udah diterima, langsung jadi pencalonan S3-nya, melamar untuk candidacy. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya juga yang udah tertulis di sini yang teman-teman bisa pelajarin gitu ya. Misalkan tadi kayak dibiayainya cuma 3 tahun gitu, atau padahal harus mengcover selama 4 tahun misalnya gitu kekurangannya. Tapi ada banyak juga kelebihannya karena pengalaman pekerjaan di CV tidak akan terputus karena jeda pendidikan. Soalnya kan teman-teman langsung sambil bekerja gitu ya. Dan kelebihan-kelebihan lain yang teman-teman bisa pelajarin. Nah, Kak Vidi juga sediain LinkedIn Kak Vidi di sini atau email kalau teman-teman masih mau bertanya gitu ya. Untuk pertanyaan tentang PhD yang employment ini. Kemudian yang terakhir aku sharingin informasi dari Mas Yogi. Tadi sempat linknya ini yang tentang tulisan Indonesia Mengglobal aku udah sharingin juga di chatbox, tapi ada juga nih dokumentasinya di QR code yang terlampir gitu ya. Ada juga emailnya Mas Yogi untuk teman-teman reach out tentang apa yang di-sharingin Mas Yogi hari ini atau hal-hal yang belum di-cover hari ini tapi teman-teman pengen tahu. Intinya summary dari beasiswa ini atau funding PhD ini itu dibiayain selama 4 tahun untuk tuition fee, tapi stipendnya 3 sampai 3,5 tahun. Tadi udah dikasih tipsnya kira-kira untuk bertahan sampai 4 tahun tuh kayak gimana, dan besarannya beda-beda. Kalau ini udah dikasih tahu minimumnya berapa, udah sangat spesifik ya. Terus asuransi juga di cover selama 4 tahun, bahkan beberapa kampus membiayai asuransi keluarga. Terus ada juga tadi yang udah dijelasin, ada juga top up scholarship dari riset, konferensi, dan lain-lain tergantung kampusnya gitu ya. Persyaratannya kurang lebih seperti yang tadi udah dijelasin, kompetensi akademik, IPK atau GPA teman-teman, kompetensi atau potensi riset, terus kesesuaian antara proposal dengan agenda utama program studi atau university. Jadi berarti harus pelajarin dulu nih university-nya kira-kira agenda utamanya apa gitu. Nah, terus langkah-langkahnya kontak calon supervisor,
Tadi udah dijelasin RTP tersedia di 41 universities di Australia, kemudian aplikasi melalui sistem internal universitasnya, dan disclaimer harus perhatikan timeline karena setiap university beda-beda pembukaan dan penutupan pendaftarannya. Kemudian yang terakhir wawancara sebagai salah satu bentuk rekrutmen dari program ini gitu ya, Graduate Research School atau Dean atau Head of Study Program gitu. Nah, kurang lebih ini summary yang teman-teman bisa screenshot atau pelajarin atau tanya-tanya lebih lanjut kepada para pembicara kita hari ini. Dan karena ini adalah program PhD Bootcamp 2023 sesi yang terakhir, kami juga ingin mengundang, di sini ada Kak Feli, perwakilan dari Indonesia Mengglobal Mentorship 2023 untuk memberikan sepatah dua patah kata dari rangkaian program PhD Bootcamp ini. Kepada Kak Feli, waktu dan tempat kami persilakan. Thank you. Halo semuanya, nama aku Feli. Jadi perwakilan dari tim mentorship juga. Terima kasih banget untuk semua partisipan udah menyediakan waktunya, menyediakan komitmennya selama 5 minggu berturut-turut untuk menyelesaikan rangkaian PhD Bootcamp tahun 2023 ini. Mungkin sebagai informasi, PhD Bootcamp tahun ini berbeda dengan sebelumnya, jadi kita mengadakan penyesuaian lagi untuk supaya teman-teman bisa maksimal, terutama di bagian sesi coaching. Jadi sebelum-sebelumnya kita intensnya hanya 4 minggu, tapi tahun ini kita coba tambah lagi menjadi 5 minggu dengan sesi coachingnya dari 2 menjadi 3 minggu dengan waktu yang fleksibel antara coach dan mentinya. Jadi dengan harapan teman-teman bisa enak gitu menentukan waktunya kapan yang paling baik supaya bisa satu grup itu ketemu semuanya dan sharing yang kayak gitu. Nah, kemudian kebetulan aku PhD student juga baru intake tahun ini, kayak sekarang baru masuk bulan ketiga gitu, terus jadi ingat-ingat kira-kira kemarin pas nyiapin aplikasi apa aja ya yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin aku bisa share 3 hal. Yang pertama adalah mungkin tadi juga udah di-share dengan pembicara sebelumnya, yaitu sebenarnya satu pertanyaan ini cukup teman-teman jawab sendiri sebagai checking gitu. Seberapa siap aku tuh untuk PhD sih gitu ya. Jadi dari skala 1 sampai 10, aku sekarang ada di posisi mana yang kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika teman-teman sudah memutuskan untuk join PhD Bootcamp, you must be somewhere in between maybe 3 or 4 gitu ya. Karena mungkin masih belum kebayang banget apa hal-hal esensial apa yang harus dipertimbangkan. Sekarang sudah melewati 5 minggu sesi PhD Bootcamp, kira-kira teman-teman ada di mana? Yang gitu. Kenapa hal ini penting? Karena satu-satunya motivator terbesar untuk kita bisa keep going PhD research project kita sendiri adalah ya nggak lain dan nggak bukan ya kita sendiri gitu ya. Jadi keep on checking kira-kira aku siapnya seberapa nih untuk bisa berkomitmen diambil di PhD studi nanti yang kayak gitu. Yang kedua, teman-teman boleh banget ngelis supervisor seperti apa sih yang teman-teman pengen gitu. Boleh dong, kita kan punya kriteria ya, supaya nanti bisa enak komunikasinya dengan supervisor kita. Apalagi kalau kita aim untuk sekolah di luar negeri, kultur, bahasa, budaya itu adalah hal yang tidak terpisahkan ketika nanti kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi bisa aja ada beberapa hal prinsip yang harus teman-teman pegang ketika nanti mendapatkan supervisor yang pas. As for me, the main criteria would be the responsiveness from the supervisor. Jadi ada 2 hal, seberapa cepat beliau membalas email ketika aku coba approach potensial supervisor, dilihat tuh waktu balasnya seberapa lama yang kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara beliau merespon. Jadi dari cara respon beliau melalui email itu bisa kelihatan secara umum style guidance yang beliau kasih itu kayak gimana. Nah, begitu 2 ini sudah dipenuhi, barulah kita, aku pribadi milih kira-kira yang mana nih yang bisa potensial untuk diajak kerjasama lah yang kayak gitu. Yang terakhir adalah support system. Jadi ketika teman-teman sudah masuk PhD Bootcamp Indonesia Mengglobal, teman-teman sudah
sudah punya satu support system dari coachnya sendiri dan dari teman-teman satu batch. Jadi kita ada grup WA yang besar juga, dan teman-teman juga sudah ada grup satu grup sendiri yang memang punya satu coach yang sama ya kayak gitu. Silakan dimaksimalkan, terutama nanti kalau misalkan udah masuk seleksi beasiswa, interview, mau mock test dan segala macam, itu digunakan untuk bisa saling evaluasi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah keluarga terdekat gitu ya. Jadi mungkin keluarga justru yang paling nggak tahu S3 kita tuh tentang apa, terus habis itu apa namanya, kenapa kok kita harus capek-capek S3, itu mungkin mereka nggak tahu alasan spesifiknya apa. Cuma yang kita butuhkan adalah dukungan mereka, doa restunya mereka, yang pasti mereka berharap kita dapat terbaik gitu. Jadi keep them in the loop, keep them updated gitu ya, supaya mereka bisa ngasih dukungan secara terus-menerus. Aku di tahun pertama ini kayak supervisory meetingnya tuh kayak hampir tiap minggu gitu. Jadi malam sebelumnya itu udah pasti yang kayak overthinking segala macam. Gimana ya, aku harus ngelaporin apa nih? Kayaknya progresnya belum banyak deh yang kayak gitu. Tapi begitu ngasih tahu orang rumah, "Mah, aku besok mau bimbingan nih, doain ya," yang kayak gitu. Beliau cuma jawab, "Iya, semoga lancar." Udah, itu udah cukup buatku udah untuk bisa menghadapi hari selanjutnya, dan akhirnya lebih tenang lah ketemu dengan supervisor untuk memberitahukan kira-kira progresnya sampai mana saat ini. So yeah, thank you so much. Thank you for choosing IM PhD Bootcamp as part of your PhD journey. We are looking forward to hearing good news from you soon next year. Semoga sukses dan silakan kembali lagi ke Nove. Thank you, Kak Feli. Oke, abis ini kita akan dengerin pengumuman dari Vira. Ada beberapa pengumuman yang teman-teman akan dengarkan gitu ya. Sedikit aja sih, silakan Vir. Oh iya, sebelumnya makasih banget buat pembicara, terus Nove, Kak Feli juga, dan teman-teman peserta PhD Bootcamp. Mau mengingatkan aja, nanti kita akan mengirimkan email untuk feedback form acara PhD Bootcamp selama 5 minggu ini. Jadi kita minta waktunya untuk mengisi feedback form tersebut supaya nantinya di tahun depan ketika kita mengadakan PhD Bootcamp ini bisa menjadi lebih baik gitu. Terus jangan lupa juga untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom. Nanti kita juga akan upload tadi PDF dan juga recording untuk Zoom hari ini di Google Classroom juga. Yang terakhir, kalau mau upload IG Story untuk acara malam ini, jangan lupa tag kita di @Indonesia Mengglobal. Itu aja sih. Makasih, Nove. Thank you, Vira. Oke, now we have come to an end of this session dan juga seluruh rangkaian PhD Bootcamp Indonesia Mengglobal 2023. Teman-teman, aku mau minta teman-teman ambil waktu mungkin 1 menit untuk type di chat box gitu ya, saying thanks atau words of appreciation atau words of encouragement untuk para pembicara kita, 3 orang. Dan juga mungkin Kak Feli yang juga lagi berjuang ya untuk PhD gitu ya. Jadi mungkin teman-teman boleh type karena kadang-kadang bacain words of encouragement dari orang-orang tuh bisa menguatkan untuk orang lain gitu ya. Jadi sebagai rasa syukur kita terhadap para pembicara kita, why don't we take some time untuk mengambil waktu memberikan ucapan terima kasih di chat box kepada para pembicara kita ya. Aku kasih waktu 1 menit ya. Setelah itu kita nanti akan ada aba-aba untuk kita bisa bubar. Oke, silakan mumpung para pembicara masih di sini nih, masih bisa bacain. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang udah selesai acara ini, aduh malu-malu mau kontak pembicaranya gitu ya. Padahal pembicaranya udah baik-baik ya, mau kasih kontak LinkedIn, mau kasih kontak email gitu. Tapi gunakanlah kesempatan ini untuk mengapresiasi their hard work and their time and their availability untuk sharingin insight dan knowledge mereka kepada kita secara cuma-cuma gitu.
Oke, udah banyak yang masuk nih. Aku kalau baca-baca kayak gini suka terharu, walaupun bukan aku yang dimakasihin. Tapi karena aku berhubungan sama 3 pembicara kita, jadi aku juga bersyukur banget para pembicara mau meluangkan waktu meresponi chat malam-malam. Karena aku nggak tahu ya, ternyata Mas Yogi ternyata lagi di Indo, Kak Cynthia ternyata lagi di Indo gitu. Aku pikir lagi di Spanyol atau lagi di Australia waktu itu ya. Terus Kak Vidi lagi di Jerman gitu. Jadi terima kasih, semoga apa yang udah dibagiin kepada kita semua hari ini kebaikannya bisa kembali ke kakak-kakak pembicara sekalian, bisa menerima kebaikan juga dari orang-orang sekitarnya gitu ya. Dan kami percaya apa yang udah dibagiin itu bisa menjadi insight yang sangat baik, sehingga teman-teman partisipan PhD Bootcamp 2023 bisa termotivasi untuk apply PhD maksimal tahun depan, seperti requirement-nya dari Indonesia Mengglobal. Ya walaupun nggak memungkinkan bisa dikomunikasikan gitu ya, tapi seenggaknya apa yang udah didapatkan dari sesi ini itu bisa menjadi modal untuk apapun itu, nggak harus PhD, misalkan mungkin mau second masters atau mungkin mau proceedings atau mungkin mau apa gitu ya. Ada juga pesan-pesan dari pembicara kita nih untuk menyemangati kita. Terima kasih kakak-kakak, Kak Vidi, Kak Cynthia, dan Mas Yogi atas waktunya. Aku benar-benar berterima kasih banget karena tektokan sama kakak-kakak sekalian tuh sangat sangat easy gitu ya, walaupun dengan semua achievement yang kakak-kakak punya, tapi kakak-kakak sekalian mau membantu kita di sini di Indonesia Mengglobal dan juga membagikan kepada teman-teman partisipan. Dan terima kasih juga kepada para partisipan telah mengikuti serangkaian acara. Tadi Kak Feli sharing di grup gitu ya, katanya partisipannya jumlahnya konsisten. Berarti dari sini kami bisa melihat kesungguhan teman-teman sekalian untuk komit mengikuti Indonesia Mengglobal ini gitu. Terima kasih. Teman-teman sekalian boleh live. Semoga aplikasinya lancar-lancar ya. Sampai ketemu di